Dios Radio Voice of Inspiration. Selamat malam sobat Dios semua. Senang banget deh hari ini saya bisa nemenin kamu semua di acara OOTD, Obrolan of the Day, di hari Rabu tepatnya tanggal 11 Oktober 2023. Hari ini ada yang spesial. Biasanya saya siaran sendirian malam hari ini, tapi banyak orang di ruangan ini. Dan saya mau menyapa semua rekan-rekan Isya di tempat ini. Ya, selamat malam semuanya. Dan hari ini juga Isya kedatangan narasumber, seorang profesional vocal coach dan arranger. Asik. Yang bakalan menemani kamu semua nih malam hari ini Sobat Yos. Kita kan ngobrolin hal yang luar biasa. Kalau udah kedatangan orang satu ini nih, bapak yang satu ini, udah pasti kita akan ngobrolin berhubungan dengan apa yang dia lakukan. Wis, kan dia kan profesional, vocal coach dan arranger, ya kan? Berarti ya ada hubungan sama itulah. Buat kamu semua yang pengen bertanya sama beliau, boleh langsung aja kamu chat ke nomor WA kita di 0813 87227274. Oke, saya ulang lagi ya di 0813 87227274. Dan pastinya kita akan ngobrolin seputaran musik, ya kan? Seputaran tentang vokal, secara dia adalah pelatih vokal. Percayalah, Isya pun diajarkan oleh dia. Selamat malam Pak. Selamat malam. Apa kabar Pak? Luar biasa. Hari ini semangat, tau gak Sobat Dios? Datang-datangnya udah ceria dia. Walaupun di luar sempat hujan tadi kan, tapi hari ini dia ceria sekali. Nah, kita udah datangan Bapak Eric Gabe, karena dia terkenal dengan nama itu soalnya. Eric Gabe ya. Eric Gabe. Sebenarnya nih, nama Bapak siapa panjangnya aslinya kan? Orang kan cuma kenal namanya Eric Gabe. Oke, Eric Gabe panjangnya. Hah? Panjangin aja Eric Gabe. Oh baiklah. Udah taunya nama panggung aja ya. Oh iya, Eric itu Gabe. aja lah ya. Nah, seperti yang Kak Isa bilang tadi, beliau adalah seorang profesional vocal coach dan arranger, ya kan? Pasti ada hubungannya dengan vokal, bernyanyi dan menyanyi. Ya. Iya kan? Udah pasti banyak orang yang sudah dilatih oleh beliau. Sekarang ini sudah berapa banyak muridnya Pak? Waduh. Tak terhitung ya? Ya sudah 20 tahun lebih soalnya. Oh tuh kan lama. Ya, berarti sudah warawirinya udah luar biasa ya. Lumayan. Sudah mengenal ya. Karena ya sebagai seorang vocal coach itu kan mau tidak mau kan banyak hal yang mesti di ini ya mengenal suara itu udah pasti banget udah hatam istilahnya. Dan banyak yang nggak kenal suaranya. Itu masalahnya. Iya, bener banget ya. Iya. Nah, makanya nih Sobat Yos, malam hari ini Isya mau bakal ngobrol bareng sama Isya manggilnya abang sih sebenarnya. Kita manggil abang aja lah yang bergampang ya. Abang aja lah. Gak usah bapak ya, terlalu resmi. Aduh. Enggak lah, enggak ada tampang gua bapak. Ya memang sejujurnya Sobat Yos, kalau kamu ngelihat ya nggak kelihatan gitu, orang akan mengira kalau dia ternyata bapak sudah beranak sekian gitu. Bapak yang beranak, nah itu gua. Makanya dan karena hari-harinya dia tuh selalu istilahnya bercandanya banyak, apalagi kalau ketemu satu orang, salah seorang penyiar kita. Kalau kamu mau tahu ya, Isi selalu menyebutkan dia adalah Mickey Mouse, Tom and Jerry. Kalau misalnya ketemu udah pasti selalu ada perdebatan, ada senggol menyenggol yang sebenarnya bikin lucu sih sebenarnya, mencairkan suasana. Bumbu ya. Bumbu, ya kan? Kadang-kadang kita kan selalu gitu ya. Kalau misalnya nggak hidup kalau tanpa bumbu begitu. Kita kadang-kadang di hidup ini perlu sparring partner. Betul. Kan? Nah, itu dia. Yang bikin hidup kita jadi nggak monoton gitu-gitu aja ya. Nggak bosan karena ya apalagi dengan ya seperti kamu mungkin kalau kamu nih biasa doa pagi ya, yang jam 5 pagi pasti sudah tahu siapa beliau karena beliau selalu ada di doa pagi. Stay tune selalu ya. Stay tune. Coba tinggal dilihat aja ya kalau kamu selalu ngikutin pasti ada bapak satu ini. Bang, hari ini kan kita mau ngobrolin semua yang berhubungan dengan vokal. Ya seperti kita tahu, mungkin Sobat Dios juga udah belum tahu ya. Kalau Bang Eric ini dia kan sebagai pelatih sudah 20 tahun ya Bang ya.
Ya, tepatnya mulai secara profesional tahun 2001. 2001. 22 tahunan. 22 tahun, udah lama ya. Udah Lumayan. beranak pinak tuh kalau gitu. Ya. Salah satu ada beberapa dari murid sekarang sudah jadi guru juga. Jadi pengajar juga. Mantap lah itu cikal bakal ya, sudah penerus ya Bang ya. Betul. Karena kan apalagi dalam hal seperti ini gitu ya, kadang-kadang ngerasa gak sih Bang, Abang ngerasa gak sih kalau misalnya ketika kita membagikan sesuatu nih, apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita, itu kan vokal itu kan melatih vokal, itu kan satu sisi juga memang apa yang Tuhan taruh dalam hidup Abang ya, Ya, kan? talenta ya. Talenta yang Tuhan taruh. Nah, ngerasa gak sih bahwa ternyata Tuhan bisa dari talenta yang Tuhan kasih itu bisa jadi sampai sekarang gitu? Ya, banget. Sangat kerasa banget. Bahkan saya pernah lari, mungkin saya katakan destiny ya. Saya pernah lari dari destiny. Artinya saya pernah tidak Stop mau gitu ya? mengajar vokal gitu dan mulai berbisnis. Oke. Ya, akhirnya ya balik lagi ke vokal. Mau nggak mau ya Bang ya, ditarik Tuhan ya, nggak bisa Itu lari dia. ya. Itu dia. Nah itulah Sobat Yos, ketika kita berjalan bersama Tuhan ya, misalnya kita ada satu titik mungkin saat itu Abang merasa sebagai apa, bukan cuma Abang sih, banyak orang merasa bahwa aduh capek gue kalau kayak begini-gini terus hidup di apa misalnya cuman begini aja, udah pengen putar haluan dulu. Padahal ujungnya ditarik lagi. Nah, ini juga menarik mungkin saya juga bisa berbagi pengalaman juga bahwa dulu kan yang saya takutkan itu adalah seputar hal ekonomi ya gitu. Nah ternyata saya tidak mengerti saja bahwa ya kalau misalnya ayatnya dikatakan bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kamu kaya gitu ya. Susah payah tidak menambahkannya. Dan ini mungkin nanti kita bisa jadi pokok bahasan juga. Ini cukup menarik karena ini yang saya alami juga. Nah itu dia. Dan kemudian kamu tahu nih Sobat Yos ya, Bang Erik ini kan memang diawali dengan sebagai seorang pelatih dan akhirnya bergabung dalam satu komunitas yang baru dan sekarang pun Bang Erik sendiri udah bukan sebagai seorang penyanyi juga tapi jadi WL ya Bang. Iya. Tuhan percayakan sebuah level yang berbeda dalam hal pelayanan. Ya, dan itu completely new. Jadi baru sekali. Baru banget ya kan, hal yang baru karena kan selama ini istilahnya gini, profesional vocal coach udah gitu pasti kan pengalaman Abang sendiri nih. Saya banyak di sekuler. Ya, bernyanyi di sekuler begitu. Biasanya kan ya kalau kamu tahu sekuler kan biasanya tempat-tempatnya yang ini dulu di sekuler alirannya apa ya Bang? Dari yang lembut sampai aliran keras ada. Ice. Dari yang terang sampai remang ada. Oh, semua ya sudah dijabanin. Jadi kalau mau tanya-tanya pengalamannya banyak. Tapi yang malam ini kita mau ngobrolin gini. Kan Abang juga sudah terjun dalam pelayanan. Di mana itu kan completely dua dunia yang berbeda. A different world. Yes, ya kan? exactly, yeah. Itu kan dua dunia yang berbeda. Yang kadang dengan Abang punya pengalaman yang begitu banyaknya ya kan. 22 tahun ini mengajar udah gitu, nyanyi dengan di bagian sekuler ya kan. Terus sekarang tiba-tiba terjun di dunia rohani ya kan. Pasti kan itu banyak hal yang istilahnya apa ya, yang dalam diri Abang sendiri yang ada pergolakan. Ya, tabrakan lah ya. Tabrakan istilahnya. Nah, ketika Abang ketika pertama kali nih Bang nyemplung dalam dunia pelayanan nih. Ya. Selama ini pernah nggak kepikiran akan nyemplung dunia pelayanan Bang? Waduh, justru saya menghindari itu. Saya menghindari itu tuh sebenarnya. Tapi ya Tuhan punya rencana yang luar biasa lah menurut saya. Sampai saya bisa sampai terlibat ini juga saya pikir semua karena Tuhan gitu ya. Bukan nggak terpikir lah sedikit pun nggak ada kepikir. Makanya jalurnya memang harus di situ seharusnya ya. Iya. Selama ini kita suka main-main di pinggir-pinggir dulu. Jangan sampai diseret. Nah eta. Nah, ketika Abang akhirnya nyemplung nih sebagai seorang yang lama banget bercimpung dengan dunia sekuler gitu kan, tiba-tiba masuk dalam dunia yang berbeda nih.
Dunia pelayanan. Dunia pelayanan yang 180 derajat berbeda dengan dunia yang sebelumnya Abang pegang. Ya. Gimana rasanya Bang? Ya kalau yang pertama saya lihat itu adalah profesionalisme kerja kita itu berbeda ya. Yang saya temukan. Ya mungkin karena kita di dunia profesional itu kan pada saat kita mau manggung intinya adalah klien kita bayar kita. Jadi mereka nggak mau tahu apa ibaratnya lu punya masalah apa, lu punya pergumulan apa, gue nggak mau tahu, gue bayar lu untuk nyanyi bagus kan begitu. Gue nggak mau tahu lu tidur jam berapa, bangun jam berapa, gue bayar lu untuk nyanyi bagus. Akhirnya kita menjaga keprofesionalan itu betul-betul kita jaga gitu loh. Nah untuk latihan juga gitu ya, dan kita betul-betul ada rasa gentar ya untuk tidak menguasai saat ya lagu-lagu itu sepertinya. Apalagi kalau itu sebuah permintaan ya. Ya, dan kita dibayar bos, kan gitu, kita dibayar gitu. Permintaan, kebayang gitu ya, orangnya udah minta gini. Oke, saya bayar kamu sekian. Tolong dong saya minta ada requestan nih berapa lagu gitu ya. Ya, itu dia betul. Itu jadi kan request lagu itu yang bahkan beberapa lagu yang bukan lagu bahasa Indonesia ya. Itu ada kayak dulu itu ya lagu-lagu sekuler yang berbahasa Latin dan sebagainya. Oh iya, karena kan sekuler kan banyak banget kan ya jenisnya, genrenya. Ya mungkin pernah dengar juga ada The Lord's Prayer juga kan, itu juga ada bahasa yang bahasa aliennya kan begitu ya bahwa dan memang itu kita harus kuasai gitu. Bahkan kalau saya katakan waktunya mepet. Waktunya mepet karena kadang-kadang sudah deal kemudian berapa hari sebelum hari H dia minta lagi dong gitu. Ini pengantinnya minta ini gitu kan. Ya, nggak bisa kan kita bilang enak aja loh gitu. Lo aja yang nyanyi kan nggak bisa kan gitu. Kan profesional ya. DP udah turun bos kan gitu. Ya, gimana pun juga kita harus melakukan hal yang benar-benar profesional dan memenuhi apa yang menjadi permintaan mereka karena mereka sudah membayar kita ya. Betul. Kan. Nah di dunia pelayanan yang saya lihat sisi itu yang saya tidak menemukan ya. Ya selama saya di sini tuh ya beberapa orang ada yang artinya memberikan yang terbaik, tapi yang saya lihat, kebanyakan orang sih saya berpikir jadi ada berkesan ya pelayanan itu ya sudah ini kemampuan saya. Ya sudah gitu loh. Ya terima aja ya. Terima aja kan gitu kan. Nah itu ya agak tabrakan sih sama saya. Gitu. Nah dari pengalaman Abang nih ya. Sebenarnya gini kan istilahnya gini, ketika kita menjadi seorang yang nyemplung dalam hal rohani ya kan, pelayanan, dunia pelayanan lah, kita nyebutnya dunia pelayanan. Pasti kan yang kayak gitu kan terus ini. Kenapa kayak begini? Kan kudunya kalau misalnya pelayanan tetap perlu harusnya juga bisa profesional dong. Iya kan? Kudunya kan gitu. Misalnya gini, harusnya lu tetap profesional dong waktunya. Kalau sampai terjadi suatu kesalahan, misalnya nih suatu kesalahan, lo harus terima kalau sampai ditegur, ya kan? Karena kan istilahnya fatal juga ya kan? Karena gimana pun juga namanya pelayanan kan kita ya mungkin kalau di dunia sekuler kita melayani manusia. Apalagi karena kita juga dapat bayaran sama dari mereka kan. Tapi kan kalau dunia pelayanan kan kita melayani sesuatu yang terkadang bukan melayani Tuhan yang sebenarnya tidak kita lihat. Itu masalahnya karena nggak kelihatan ya. Itu masalahnya. Jadi memang kalau saya lihat di sini ya terus terang saya cerita saya untuk masuk ke ya betul-betul ngikut Tuhan ini memang ada cerita lah di balik itu. Jadi bagi saya ini sesuatu yang berkesan ya. Mungkin kalau misalnya bahasanya itu cinta mula-mula itu saya rasakan gitu. Sehingga pada saat saya mendalami ini agak aneh bagi saya. Karena kan gini, kita katanya melayani raja di atas segala raja ya kan. Kemudian logikanya dulu saya berpikir begini, kalau kita diundang sama presiden aja, apakah persiapan lu sama? Seperti lu mau pelayanan tiap minggu gitu. Gue yakin beda. Pasti wah gimana caranya lu pasti bahkan berpenampilan lu juga pasti nggak mungkin lu nggak make up minimal begitu. Nah tapi kalau di sini saya lihat agak lebih rendah, lebih rendah standar kita mempersiapkan diri gitu. Nah dalam kaitannya dengan teknik vokal terutama gitu. Ini sorry to say banyak sekali juga pemimpin pujian itu yang mengabaikan sisi teknik.
Oke. Gitu. Mungkin malam ini lebih asik kita ini kan, jadi mereka mengutamakan sisi roh ya, kalau misalnya bahasa kerennya itu kan sisi rohnya kan gitu kan. Wah lu kurang ngeroh lu kan gitu misalnya kan. Ya, gue nggak yakin yang ngomong juga ngerti atau enggak. Gitu. Terkadang kan cuma ini karena orang lain ngomongnya kayak gitu ikut-ikutan lah ya. Itu dia. Mungkin malam ini kita taruh aja temanya roh versus teknik ya. Versus teknik ya. Nah itu dia. Roh versus teknik ya kan. Karena ya jujur aja gitu kan. Karena orang bilang gini, gue udah berbakat nyanyi dari kecil. Yang gue udah misalnya, gue udah biasa nyanyi gue dari kecil gitu. Jadi gampang gue nyanyi gitu. Nah kalau misalnya ada orang ngomong kayak gitu gimana menurut abang? Ya kalau misalnya ngomong seperti itu sah-sah aja dia ngomong. Tapi yang jelas kan yang dengar kan orang lain, gak cuma dia kan. Itu masalahnya kalau dia nyanyi sendiri ya it's okay gitu. Jadi ada yang perlu juga kita mengerti sebagai pemimpin pujian adalah pada saat kita memimpin dalam satu gedung, satu ruangan gitu, misalnya pada satu ibadah begitu, itu ibaratnya lu fales dikit itu nggak terlalu ganggu, karena pada saat itu ada musik di situ, kemudian suara itu sudah bercampur dengan hal yang lain dan sudah instrumen-instrumen lain terlempar ke dinding, terlempar ke bawah, ke atas, udah kemana-mana. Nah orang yang mendengar itu sudah tidak terlalu fokus dengan pitch suara kita, kemudian juga ada istilahnya mata kita tuh lebih cepat daripada suara itu. Kemudian ada orang lebih fokus kepada hadirat Tuhan. Itu ya lebih ke situ. Jadi suara itu mungkin tidak terlalu mengganggu. Tapi berbeda dengan orang yang mendengar di live streaming. Orang di live streaming itu dia nggak ada yang keluar itu langsung kan? Nggak ada filternya. Iya langsung masuk via kabel masuk keluar. Itu itu cukup mengganggu gitu. Terutama misalnya nada tinggi di mana dia tidak menguasai teknik untuk mencapai nada tinggi yang namanya teknik head voice begitu ya. Akhirnya dia teriak itu memekakkan telinga gitu. Nah, jadi hal seperti itu mungkin perlu diantisipasi ya untuk para pemimpin pujian terutama gitu dan para ya pokoknya yang di pelayan mimbar lah bisa katakan. Karena kan kalau misalnya cuman kalau tidak disiarkan secara langsung mungkin aman. Betul, ya, betul. Benar nggak bang? Iya. Kalau nggak atau misalnya kita mungkin ditayangkan tapi sudah di multi track dulu ya. Jadi jadi pada saat nanti mau di upload sudah disetting dulu nih. Itu sih nggak masalah. Tapi kan banyak tuh yang live streaming tuh. Nah jadi pada saat kita mendengar yang live streaming, waduh itu pitchy note-nya tuh itu kerasa banget gitu. Karena kan dia biasanya kan kalau yang setahu isi ya biasanya tuh kalau lagi kalau itu yang live streaming itu kan benar-benar murni langsung tanpa ada filter apapun. Betul. Jadi nada fals, nada yang kita yang seharusnya nadanya panjang jadinya pendek, itu kan kedengaran banget ya bang ya. Dan yang paling berbeda itu adalah orang yang berada di ruangan pada saat itu mendengar suaranya dengan orang yang ada di rumah mendengar live streamingnya itu berbeda. Yang dalam ruangan itu tidak terlalu terganggu dengan fals dan sebagainya. Kenapa? Banyak faktor di situ. Suara sudah bercampur dengan yang lain. Ya, bercampur. Kemudian sudah kalau misalnya dinding lantai atas itu kan sudah pantulannya udah nggak terlalu fokus lagi gitu. Jadi banyak orang berpikir aman-aman saja. Ya lu dengar live streamingnya gitu loh. Evaluasi lu dengar live streamingnya bagaimana gitu. Karena biasanya justru banyak orang yang malas untuk mengevaluasi itu bang ya. Kalau menurut abang gimana? Kalau menurut Ije sih gitu. Karena kadang-kadang kita suka kadang gini loh ketika kita dengar sendiri tuh aduh jelek banget ya. Cuman ntar kalau orang udah ngomongin soal itu langsung oke langsung menghindar. Ya, itu mungkin perbedaan kita di sekuler dengan di rohani. Kalau mungkin bahasa saya itu adalah kita berlimpah kasih karunia ya Bo gitu. Nah di sekular itu kan nggak bisa, lu bisa nggak dipakai lagi gitu. Apalagi kita biasanya bersaing dengan yang baru-baru muncul dan sebagainya, yang lebih murah mungkin bayarannya seperti itu sih. Jadi kita betul-betul harus punya nilai plus dibanding yang baru-baru ini. Ya kalau nggak kelibas lah sudah lah ya. Jadi evaluasi itu harga mati kalau kita di sana gitu ya. Benar-benar. Jadi misalnya gini, kita pas lagi acara atau kita lagi nyanyi seperti di kafe lah contohnya gitu, ada request lagu nih dan kita nggak bisa bawain gitu, yang nggak bisa bawain itu kita sudah langsung catat untuk nextnya
Ya, kita itu harus belajar itu. Itu bahkan seperti itu. Makanya kita dulu update. Makanya ada istilahnya kalau di sekuler ada top 40 ya. Itu kita wajib hafal. Zaman dulu saya itu sempat mengalami nggak ada itu HP, internet nggak ada. Ya, kita print semua, tulis kertas tangan, semua. Bang. Itu tulis dia. tangan. Bukunya juga itu kertas segede-gede gini nih. Lirik lagu semua kita itu. bawa itu berapa buku? Sekali ini, iya kan? Sekarang tinggal buka dan sebagainya kan. Sebenarnya kemudahan justru sekarang ini jauh lebih mudah ya daripada dulu ya. Iya. Kita mau nyari lagu apa aja gampang banget. Terus kalau kita searching misalnya gini, oke temanya ini gitu, kayaknya gampang banget. Ya. Kalau dulu kan susah. Tapi mungkin karena kemudahan itu orang jadi ya tidak se-fight dulu ya, nggak se ngotot dulu mencari gitu. Jadi memang perlu ada perubahan paradigma lah menurut saya, bahwa dunia pelayanan sebenarnya harusnya kita punya standar tuh lebih tinggi harusnya, karena ya saya pernah baca juga di firman Tuhan dikatakan bahwa itu pada saat itu Saul mencari pemain kecapi gitu. Dan dia dikatakan itu bahwa dia mencari pemain yang bermain dengan baik. Artinya Saul itu raja ya. Dia mencari pemain kecapi di seluruh negeri. Artinya bayangin seorang raja mencari pemain kecapi seluruh negeri. Mungkin nggak pemain kecapi yang biasa-biasa aja? Nggak mungkin gitu loh. Pasti yang punya nilai lebih. Dengan baik, yang bermain dengan baik. Artinya berarti lu harus punya persiapan. Ya. Kemudian lu mau jadi singer. Ibaratnya gini, singer itu kan penyanyi. Tapi lu gak suka nyanyi, kan ada yang salah kan gitu. Pertanyaan. Karena yang setahu saya suka nyanyi, saya tidak pernah melewatkan satu hari pun tanpa nyanyi. Iya benar. Minimal bersenandung. Iya. Gitu, ya. Itu studio saya itu ya kamar mandi kan begitu ya. Iya kan itu tempat favorit semua orang biasanya itu. kan. Karena suara kita gak tahu gimana lebih bagus. Tapi kenapa ya Bang? Nggak, ini agak menyimpang dikit ya Sobat Yos. Tapi kenapa ya? Itu kenapa menjadi pernah nggak kamu bertanya-tanya nih Sobat Yos ya? Kenapa yang namanya kamar mandi itu menjadi tempat terindah kalau kita mau mendengarkan suara kita yang indah? Nah itu karena dia sudah terpantul-pantul dengan dinding-dindingnya, seakan-akan begitu nih. Jadi bayangkan kita di ruang ibadah, suara kita jadi lebih indah kelihatannya karena terpantul-pantul kan. Nah, sama kayak kamar mandi jauh. Makanya orang senang banget nyanyi di kamar mandi sampai kadang suka nggak tahu diri kan. Kayak surround kan suaranya, ada reverbnya. Gitu. Iya. Tapi benar loh kalau ngomongin soal pantulan kayak gitu ya. Isa tuh jadi ingat satu hal. Dulu ada kakak sepupu tuh ya, dia bikin video merekam suara untuk video pengumuman. Yeah. Abang tahu dia ngerekam di mana? Di kamar mandi. Di toilet pada saat itu. Jadi kita ada efek-efek gitu ya. Pada saat itu tuh kita lagi di rumah sakit, lagi nungguin orang di rumah sakit. Dia di toilet rekaman. Nah gini bisa kayak gitu. Mungkin efek karena efek alami. Tapi memang ya kalau misalnya abang lihat nih berdasarkan pengalaman abang nih sejauh ini, rata-rata kalau abang lihat ya, rata-rata tuh banyak mereka yang berkecimpung dalam pelayanan. Kebanyakan tuh mereka istilahnya cuman oke, gue bisa nyanyi, gue punya bakat nyanyi. Gue mau melayani Tuhan gitu. Sama orang yang benar-benar mau belajar. Oke, gue mau kasih yang terbaik. Gue pengen belajar menggali apa yang dari potensi yang Tuhan kasih nih, talenta yang Tuhan kasih. Mau gue jadi berlipat kali ganda gitu kan. Jadi sesuatu yang lebih baik untuk ngasih yang terbaik ya kan. Nah kalau abang ngelihat nih ya berdasarkan pengalaman nih, berdasarkan pengalaman. Sebenarnya lebih banyak yang mana sih Bang? Ini kita fair-fairan dong. Enggak, kita fair-fairan. Karena gini, karena kan namanya juga ya jujur buat Isya pun kan buat Sobat Dios biar tahu nih ya, Isya kan belajar sama Bang Erik. Ya kan, belajar vokal sama Bang Erik. Kalau mau dibilang bakat ada. Tapi itu tidak bisa menunjang menjadi seorang penyanyi yang baik, ya, betul gak Bang? Betul, bakat aja gak cukup istilahnya. Gak cukup, ya kan? Ya kalau kamu pernah dengar nih, kemarin ada Bu Iin sempat bilang, seorang hamba Tuhan ini ngomong gini, waktu kemarin ada acara kan, seperti Beckham aja, dia berlatih dalam sehari tuh dia berapa kali latihan, berapa jam dia menendang bola untuk dia menghasilkan bola yang terbaik. Ya kan, tendangan yang terbaik hingga menghasilkan gol dari jarak yang berapa yang, dan dia sempat bilang bakat pun nggak cukup, perlu latihan gitu. Dan Isa akuin memang itu benar.
Karena kan ya jujur aja kadang ya, apalagi orang timur ya, yuk sudah bangga dengan bakatnya. Lupa dengan luar biasa. Betul. Ngerasa bahwa oke, Ayu udah punya bakat ya kan. Udah Ayu terlahir, kata orang kan lahir langsung Ayunya juga berada ya kan. Kalau ada gitar di style itu. Langsung dicuning. Langsung gitu kan. Nah, menurut pengalaman abang nih, mau di gereja, mau dimanapun yang abang lihat nih, kebanyakan tuh. Ya, jadi kalau yang saya lihat ya, mungkin ini subjektif, tapi kalau saya lihat begini, mereka menempatkan kata pelayanan itu lebih rendah, gitu. Artinya begini, ada kesan bahwa ya udah mau melayani aja udah untung gitu ya. Apalagi misalnya di satu komunitas itu kurang nih penyanyinya. Akhirnya kan ya udah ada aja, yang udah ada untung aja. gitu. Nah itu mungkin jadi membuat bahwa standar orang untuk bisa masuk di pelayanan singer itu, terutama kita fokus dengan singer ya, penyanyi gitu ya. Itu mereka agak mengabaikan yang sisi mengasahnya tadi gitu. Dan kalau saya lihat di sini akan kelihatan bahwa kalau saya melihat kelihatannya begini. Orang yang memang mau mengasah begitu, mungkin mereka nggak sadar ya. Tapi ada dua ya, misalnya dia memang mau mengasah, memberikan terbaik buat Tuhan, dia mau gali lebih lagi, kemudian dia mau menguji dia bisa naik, kemampuannya itu bisa naik seberapa tinggi dan sebagainya. Dengan orang yang ibaratnya oh ya sudah, saya mau pelayanan, saya disuruh dijadwalkan oke, gitu. Dia nggak susah untuk jadwalkan, oh siap lah, selalu siap begitu ya. Tapi tidak ada sisi untuk mengasahnya tadi. Kalau saya melihat ini, hati-hati dengan apa ya istilahnya adalah gini, lu melayani Tuhan atau melayani pekerjaan Tuhan. Nah, gitu loh. Itu dua hal yang berbeda ya. Beda banget bos. Jadi kalau misalnya lu melayani Tuhan lu melayani Tuhan, ibaratnya lu harus siapkan gitu loh. Lu harus siapkan yang terbaik, melayani Tuhan lo gitu. Sekarang kita kalau misalnya mau melayani kan serving ya. Jadi kita kalau di dunia sekuler namanya entertain gitu. Kita mau mengentertain ini, itu kita kasih gila-gilaan. Nah, kalau misalnya melayani pekerjaan Tuhan, nah itu tadi disuruh tugas, oke. Gantiin siapa yang tugas nggak bisa, saya siap. Itu melayani pekerjaan Tuhan. Tapi pada akhirnya apa? Ya, nggak dapat apa-apa. Matius 7. Ya, tidak semua orang yang manggil Tuhan itu. Bukankah aku menyembuhkan demi namamu? Itu melayani kan gitu. Mau mengusir setan demi namamu. Dia bilang apa? Semuanya sia-sia, malah diusir gitu loh. Nah hati-hati kita terjebak lu pikir lu udah melayani gitu, tapi yang lu melayani bukan Tuhan lu gitu ibaratnya. Tapi ya pekerjaan Tuhan lu yang melayani. Sayang kan gitu loh. Soalnya banyak orang yang apa ya istilahnya ngerasa bahwa gue tuh udah ngelayanin Tuhan, padahal belum tentu yang dia layani Tuhan. Nah itu, mungkin dia merasa melayani Tuhan, tapi are you sure kan gitu. Karena jujur aja ya. Ya kalau kita lihat gitu kan banyak WL yang sudah terkenal di luar sana juga. Ya kita bisa lihat mereka juga banyak berlatih sih ya. Oh iya. Karena apalagi ketika mereka punya punya satu pola pikir bahwa oke, gue melayani Tuhan, Raja di atas segala raja. Ya mau gak mau gue harus menggali apa yang Tuhan kasih itu jadi bisa jadi sesuatu persembahan yang terbaik ya kan. Nah di sini saya juga belajar satu hal. Kita kan menyembah dalam roh dan kebenaran gitu loh. Artinya satu sisi secara teknik kita harus gali. Tapi jangan lupa juga dari sisi rohnya. Kalau misalnya saya katakan bahwa roh, kan tadi kan roh versus teknik gitu. Nah dua-duanya harus jalan. Seimbang lah ya. Teknik lu coba deh ibaratnya gini. Pada setiap kali pelayanan habis ini coba minta deh ininya atau lihat deh, review deh gitu, evaluasi diri sendiri deh gitu. Nah kalau misalnya lu belum siap dievaluasi orang lain gitu ya, minimal lu evaluasi diri sendiri, lihat di mana, apakah pitch lu gimana, apakah misalnya lu terteriakan atau gimana. So ini kalau misalnya ada teman-teman yang peduli sama lu percaya untuk ini oke lah gitu. Ya kan, kritik dan saran. Intinya bahwa secara teknik lu harus ada ketidakpuasan terus gitu loh, untuk lebih meningkat lagi gitu. Nah, tapi jangan lupa secara roh itu juga ini yang saya dapat ya selama saya masuk ke dunia pelayanan, bahwa
pada saat di bahasa saya begini, pada saat lu di mimbar, lu itu tugasnya nggak cuma nyembah kan? Lu tuh jadi perantara, gitu. Lu tuh jadi jembatan, menjembatani jemaat ini bisa ngerasain ke Tuhan nggak gitu? Bahasa koboynya, jemaat ini bisa lu bantu ketemu Tuhan nggak kan gitu ibaratnya. Artinya ada effort lu di situ. Nah, artinya lu di situ bagi gua, lu memberi, lu mengeluarkan gitu loh. Berarti lu harus kasih makan juga nih roh lu gitu. Gimana cara kasih makannya? Lu harus punya waktu intim lu sendiri dengan Tuhan. Lu harus bangun mesbah lu dengan Tuhan. Lu harus ada waktu nyembah lu sendiri sama Tuhan gitu loh. Jadi lu dikasih makan, dicas di situ. Nah, yang saya lihat juga banyak yang ya WL saja, pemimpin punya saja. Tapi tidak ada waktu untuk ibaratnya ya punya waktu nyembah sendiri, entar 1 jam, ya nyembahannya sendiri gitu. Dan itu yang saya dapat di sini itu dulu mah nggak boro-boro. Ya. Dan saya kerasa bedanya di entertain itu saya sama di sini batasnya ya jiwa ya. Di sini tuh saya sampai sulit ngejelasinnya, saya sampai roh itu rasanya beda ya, sampai kena ke roh gitu. Kalau udah yang sampai udah ke dalam itu, ke roh itu ya, apa ya, ada suatu kepuasan tersendiri yang kadang kita sendiri nggak bisa kita jabarkan sih sebenarnya. Iya. Karena kan apalagi ini kan kesempatan ya, karena kan kita nggak tahu ya, maksudnya Tuhan akan buka kesempatan yang sama lagi atau enggak, kan kita nggak tahu ya. Iya, betul. Makanya kan ketika Tuhan kasih kesempatan itu, cara kita memberikan yang terbaiknya itu ya itu ya dengan cara ya mungkin bakat ada, tapi kan juga harus diimbangi dengan hal yang lain yang membuat bakat itu menjadi jauh lebih baik. Istilahnya dari 1 talenta bisa jadi 2, jadi 4, ya kan, jadi dan bertambah terus kan, harusnya seperti itu. Ya kita kalau saya nggak salah itu ada di Roma 12 kalau nggak salah. Kan itu ada yang baik, berkenan dan sempurna kan. Nah, lu jangan puas di baik doang dong gitu. Kalau saya ilustrasikan baik itu begini, ini ada jurang nih antara dosa sama nggak dosa nih. Nah, baik itu tuh lu berdiri di pinggirnya tuh, di tebingnya gitu. Yang penting gua nggak dosa aja gitu. Ya kan. Jadi dia nanya sama Tuhan, ini dosa nggak Tuhan? Kalau nggak dosa aman gitu ya. Masih nyerempet mula. Boleh atau tidak? Pertanyaannya boleh atau enggak ya? Dosa atau enggak ya? Baik juga baik gitu. Tapi ada di yang berkenan itu, kalau saya ilustrasikan, dia sudah mulai nih masuk ke dunia pelayanan. Itu satu level yang lebih tinggi lagi. Ditugaskan dia diutus dia Nah, kemudian dia ngambil peran di situ, mulai bertanggung jawab. Itu yang berkenan. Dia udah ibaratnya dia udah nggak di tepi jurang lagi nih. Dia udah mulai agak ke tengah nih. Misalnya Tuhannya itu di sebelah sana gitu. Tapi ada yang sempurna. Yang sempurna itu saya ilustrasikan, dia belum ditugasin, belum diperintah, baru ditawarkan. Mau nggak lo ambil? Dia langsung ambil. Artinya dia sudah maju lebih dekat lagi sama Tuhan gitu loh. Nah, jadi saya pikir, nah ini kan kehidupan ya. Iya. Hidup kita nggak cuma di dunia pelayanan, harusnya begitu gitu. Karena kan kita melayani nggak cuma di gereja, nggak cuma di komunitas rohani loh. Jadi berkat itu kan dimanapun kita berada kan. Dalam keluarga kecil kita pun kan sama. Kalau jadi garam yang terang ya jangan di laut lah bos. Jadi garam di laut nggak berasa. Tolong, sama-sama asin, nggak berasa. Iya gitu. Jadi coba kita renungkan ini. Kita ya, terutama di dunia pelayanan ya. Lu cukup baik aja gitu. Atau lu mau kejar yang sempurna gitu. Ya semua juga belajar lah. Gue juga masih belajar lah ibaratnya. Semua masih dalam melakukan prosesnya bang ya. Betul gitu kan. Tapi bagi saya nggak jamin lu berapa lama ikut Tuhan ya. Kalau menurut saya sih, tapi intinya bahwa lu ngerti sedikit, ya lu lakukan sedikit gitu loh. Ya, daripada ngerti banyak tapi dengar banyak nggak dilakukan. Ya, karena kan kita juga udah, mungkin kamu nih Sobat Yos juga udah pernah mendengar banyak berita, banyak informasi bagaimana orang yang tadinya berapi-api melayani Tuhan tiba-tiba hilang. Ya. Dan akhirnya ujung-ujungnya menghujat Tuhan. Itu sayang ya. Nah, sayang sekali. Gitu. Padahal kan istilahnya kalau misalnya, padahal ya kesempatan kayak gitu kan kalau kita pikir ya nggak datang 2 kali loh.
Ketika kita bisa melayani Tuhan tuh bukan hal yang simpel itu. Oke, gue dikasih pelayanan, aksi kasih pamer, gue udah pelayanan loh, nggak cuma sekedar itu kayaknya ya. Wajar lah, misalnya gini, pertama-tama lu misalnya belum pernah pelayanan gitu. Kalau saya kan memang orang panggung ya, Bo. Kan. Jadi gue nggak cari panggung di gereja kan. Karena udah merasakan panggung yang di sekuler seperti apa ya, Bang? Ini sorry nih, gue tidak menghakimi. Memang ada orang-orang yang memang panggungnya itu ya di dunia pelayanan. It's okay, kalau menurut aku sih it's okay. Artinya pasti ada lah euforia itu pasti kayak gue dulu pertama kali kita manggung, euforia itu pasti ada lah. Yeah. Cuma kalau lu melekat sama Tuhan itu akan ke bawah kok. Berubah itu, pasti berubah. Ya, lekat aja nggak apa-apa. Pertama-tama gini ya namanya ya pertama dosa, oke, minta ampun, dosa. Lama-lama itu kayak gue aja nggak mau pelayanan kok bisa jadi pelayanan, aneh kan gitu. Gue juga nggak ngerti gitu. Ketarik aja emang ya. Nggak ngerti. Gue udah bilang gitu, gue nggak mau, lu jangan paksa gue. Waktu ya teman ke teman gue yang ngajak gue ke dunia pelayanan ini, gue udah bilang tuh, lu jangan paksa gue. Udah wanti-wanti gitu. Nah nih ngomong-ngomong nih, sebelum kita lebih dalam lagi obrolan kita nih Bang. Ya kan, sebenarnya kita Isa ini belum ngulik abang sebenarnya. Mungkin Sobat Tios juga rada bingung ya, siapakah Erik Gabe, ya kan? Ya kan, jadi cuma cerita sepintas, ya kan? Udah pasti adalah dia pria beristri dan punya anak, ya satu. Anak berapa Bang? Banyak aja pokoknya. Ya pokoknya banyak aja, ya pokoknya banyak. Termasuk saya anak-anaknya loh. anak murid, anak murid, ya kan anak-anaknya banyak. Anak kan bisa macam-macam, memang ya anak murid, ya kan. Silakan menginterpretasikan sendiri. Betul ya. Nah, ketika nih, ya kan, abang lebih udah lama banget berkecimpung di dunia sekuler, ya kan. Nah, gimana ceritanya? Ini kan sebelum kita bahas lebih jauh nih orang beda bingung ya. Iya, waktu pertama kali gue masuk pelayanan, nah, gimana ceritanya abang bisa sampai akhirnya terseret dan mulai dari semata kaki, sebetis, selutut, dan akhirnya benar-benar tenggelam dalam pelayanan. Ya, kalau saya bilang, saya bersyukur lah. Bagi saya mendapatkan kesempatan hidup kedua dari Tuhan. Saya bukan orang yang dari dulunya benar. Saya, ya kalau saya bilang I was a jerk gitu. Ada dunia kelam yang di masa lalu ya. Tanda kutip. Mungkin gambarannya lu tahu sendiri kalau anak band bagaimana ya. Gitu kan. Jadi memang itu. Nah kemudian saya katakan dulu saya pernah berhenti ngajar, kemudian saya coba berbisnis, kemudian pandemi hancur semuanya. Dulu punya tapi itu memang usaha. Pandemi memang merubah banyak orang sih memang. Itu titik nadir saya. Titik nadir saya, termasuk keluarga juga goyang pada saat itu, sangat goyang. Tapi di situ ya Tuhan tangkap saya. Gitu. Pada saat udah kayak nggak ada harapan, itulah. Udah di tengah kebingungan ya Bang. Ya. Banyak yang hal-hal supranatural yang terjadi di saya. Salah satunya bagi saya nih ya, berhenti ngerokok itu supranatural bagi saya. Saya dulu ya berkotak-kotak gitu ya. Karena kalau lagi ngaransemen itu saya enaknya tuh ya dari mulai tengah malam sampai subuh. Dopingnya ya Bang ya. Itu kayak pemancing inspirasi tuh. Nggak tahu kenapa kalau rokok ini kalau udah lagi disedot gitu kan. Biasanya ditemenin kopi gak Bang? Oh iya pasti dong. Itu sejoli. Yang tidak bisa di ini ya, gak bisa dipisahkan ya. Depan keyboard pakai headset gitu kan, kopi, rokok. Langsung lancar aja tuh ide. Lancar, gak ada buntu-buntu ya gitu. Nah kemudian kondisi membuat saya itu harus ibaratnya mending saya kasih makan anak daripada beli rokok. Itu pokoknya dipepet. Nah ini saya bilang bahwa Tuhan, gue tahu gue nggak bisa gitu. Tapi gue mau. Tapi lu bikin gue. Itu seketika. Makanya gue nggak bisa ngasih resepnya ya ke orang-orang. Nggak bisa karena memang seketika. Karena hari ini gue minta udah langsung hilang. Ya, benar. Gitu. Karena tiap orang juga sebenarnya cara Tuhan untuk membawa dia ininya juga beda-beda sih kan, nggak sama kan, prosesnya nggak sama setiap orang. Cuma kan ngeri banget ya sampai nggak ada duit gitu. beli sebatang juga nggak ada gitu. Ya jangan sampai lah begitu ya. Udah lu tobat aja langsung deh. Jangan sampai dipepet. Karena kalau mau tahu rasanya tanyalah Bapak Erik Gabe ini ya. Tapi saya tidak mengatakan bahwa
yang nggak merokok, enggak. Tapi ini saya cerita tentang saya gitu bahwa ya bagaimana Tuhan cara Tuhan mengubah begitu, ya. Gitu. Nah, dan ibaratnya saya nggak fokus ke rokoknya ya. Artinya saya fokus bahwa cara Tuhan itu mungkin Tuhan pinginnya saya di situ gitu. Karena kalau mungkin Tuhan melihat ini berdegong pisan nih orang ini. Ini keras kepala pisan, ini tegar tengkuk pisan. Kalau nggak dihabisin sampai begitu, gua kagak bisa balik gitu loh. Terus gambar udah mesti gambarnya bukan gambar lagi tuh ya. Penyek gitu. Nah, situlah dulu saya ikut ada namanya doa pagi ya. Kita di sini ada doa pagi. Kemudian dulu saya waktu itu ikut streaming di rumah karena udah nggak ada, udah kayak hilang pengharapan lah ikut streaming karena kita ada angkat roti madu, perjamuan. Itu saya nggak ada tapi saya angkat aja, saya beriman angkat aja gitu. Nah one day saya kontak teman saya yang dulu selama saya bisnisnya masih jalan dan sebagainya tuh beliau ini suka ngirim link doa pagi gitu yang tidak pernah saya buka sekalipun. Ya. Tidak pernah saya buka gitu. Dan saya nggak tahu pada saat itu bahwa itu hanya bisa dibuka pada saat berlangsung. Setelah itu saya nggak tahu. Jadi kalau udah bukannya iya tapi setelah ini jadi bohong kan gitu. Ketahuan lah bohong gitu. Halo kakak buka katanya gitu. Iya gue bukanya nanti udah gue nonton jam 7 padahal jam selesai jam 5. Ketahuan bohongnya kan. Bohong kok bodoh kan. Udah gitu yang ngasih juga orangnya ini lagi yang biasa di doa pagi. Iya. Udah. Tapi dia nggak ini gitu. Udah bercanda aja gitu. Saat saya telepon dia. Gitu, saya mau ikut deh gitu ibaratnya. Nah, saya mulailah dari doa pagi. Kemudian saya datang waktu itu ada satu event namanya Meet Jesus di sini. Nah disitulah saya datang pertama kali, situ saya ngerasain bahwa ada sesuatu lah yang tidak biasa yang saya alamin. Cirambai nek. Jadi kayak ini air terjun. Sisi Melo Eke keluar kan gitu. Aduh. Gue juga baru tahu ternyata gue ada sisi Melo. Ya terkadang orang nggak sadar ya kalau ternyata punya sisi Melo. Dikirain selalu perkasa. Itu ya. Pria perkasa. Kenapa gitu kan? hari ini gue sentimental ya? Nah, ternyata sisi itu ada saudara. Coba dia keluar saat itu. Nah, singkat cerita pada saat itu ada satu orang yang datang ke saya, wanita, kemudian dibilang oh ya ini lah teman saya ini kan memang tahu kalau saya memang sejak 2001 mulai di profesional, saya banyak ngajar waktu di SMA juga saya udah ngajar, tapi teman-teman gitu ya mulai ngajar tuh di tahun 2001 itu di salah satu sekolah musik cukup besar, cukup banyak cabangnya di Bandung. Boleh sebutin merek gak sih? Jangan ya. Nanti mereknya dirimu aja. Nah cukup banyak ya. Lebih dari sekarang ini mungkin lebih dari 100 cabang se Indonesia gitu. Nah saya pengajar di situ hampir 10 tahun memang di situ. Kemudian ada di beberapa sekolah musik juga yang lain. Itu saya salah satu penyusun kurikulum vokalnya di situ. Saya penguji vokalnya untuk kenaikan grade murid-murid se-Indonesia. Jadi pada saat itu ada 68 cabang se-Indonesia pada saat saya masih di sana. Dan saya harus terbang seminggu sekali. Karena ke tiap cabang itu? Ya, karena jumlah minggu kan cuma 52. Nah ada di satu daerah, misalnya di daerah Jawa itu ada beberapa kota sekitarnya itu dia harus datang ke situ untuk kita ujian vokal waktu itu. Nah kemudian setelah itu saya mulai ke ngajar privat. Tahun 2010 saya full di ngajar privat, sudah tidak lagi di institusi. Jadi dengan bekal itu saya waktu itu diajak sama teman yang ketemu di Meet Jesus ini kan, gitu. Nah ngomong-ngomong Meet Jesusnya masih ada ya sampai sekarang ya. Jadi untuk sobat Dios bisa harus dengar, harus ikutan ya. Hari Sabtu dari jam 10 hingga sampai jam 12. Ya. Nah bilang gini, bang, ini juga ya di vokal ya, iya. Ayo kita latihan ikut choir, kata kita ada latihan choir gitu kan. Oh ya hari apa dulu tuh hari Rabu. Nah, terus ekspektasi abang ketika choir gitu loh. Yang tahu gue kan choir tuh tulisannya CHOIR kan. Yang choir tuh ya 30-40 orang gitu. Wah choir, wow. Hebat nih. Gue datang lah. Singkat cerita gue datang. Nah gue udah bilang sama teman gue yang ngajak gue kan. Itulah gue bilang. Pokoknya gue gak mau pelayanan ya. Situ gue bilang. Lu jangan paksa gue pelayanan. Gitu.
Nah gue mau datang aja gitu, karena menghargai aja nih gitu. Nah lu temenin gue, ya pada saat hari H dia nggak tahu kenapa itu berhalangan ya. Sekarang saya mengerti itu rencana Tuhan. Jadi gue datang ke sini sendiri, kagak ada kenal siapa-siapa, Bo. Cilang-cileng. Cuman kayak kenal 1-2 orang kayaknya ya. Nah yang ngajak gue waktu itu Buya belum datang. Oh. Dia juga telat datangnya gitu. Jadi pas gue datang, oh ya kenalan semuanya. Oke. Waktu itu gue ingat banget 7 orang. Ya kan? Nah 7 orang sudah jamnya, sudah jamnya 7 orang. Kalau nggak salah itu jam 6 kalau nggak salah ya itu. Jam 6. Jam 6. 7 orang. Oh oke. Terus yaudah kita doa, kita mulai. Oh oke. Choir 7 orang. Alright. Mungkin tulisannya KWAYR ya. Bukan CHOIR, bukan. Nah, waktu itu begitu itu ya cukup lucu lah begitu. Kemudian saya akhirnya waktu itu yuk kita latihan. Oke. Gue dia waktu itu ngeliat gimana latihannya nih. Ya kita buka YouTube. Buka YouTube. Oke, kita latihan lagu nih. Lagu yang mau dibawakan pelayanan sini. Wow, latihan choirnya begitu. Bagi gue itu belajar lagu ya. Nah, nggak tahu kenapa pada saat itu gue tergerak di sini. Ya udah gue iringin deh. Kan gue tanya, ini nggak ada yang ngiringin? Ada katanya. Tapi hari ini nggak datang. Oh ya. Itu belum datang katanya gitu. Oh gitu. Ya udah deh, boleh nggak aku coba iringin? Itulah awalnya. Itu awalnya. Aku terlibat. Jadi cuma karena kasihan ya 7 orang belajar latihan choir pakai YouTube gitu ya. Belajar lagu gitu ya. Nah akhirnya saya main lah di situ, main piano pada itu ngiringin. Itu awalnya, dan aku sendiri nggak ngerti gitu loh bahwa sampai ditarik sejauh ini, dan aku ngerasakan ada sesuatu yang ngisi kekosongan gua gitu. Dan ternyata dulu itu fokus yang gue rasain ya, dulu itu fokusnya tuh gue. Gue harus membuat orang-orang atau audiens itu terpaku ke gue. Kenapa? Supaya gue pindah kafe, mereka datang sebagai fans. Begitu cara kerja begitu. Jadi kita harus serve mereka, kita harus entertain mereka supaya mereka itu mengelu-elukan gua gitu. Kita lah gitu ya band ini gitu. Supaya pas kita pindah ke kafe lain, kita bawa rombongan. Jadi itu portfolio gua nih. Kalau gua lagi nego dengan kafe lain, oke. Nah, gua punya fan base-nya gitu loh ya. Punya fans base-nya itu kita bisa bilang kita punya segini, itu bergain kita gitu. Nah, pas di sini saya ada ngerasain bahwa gila ya, selama ini gue kosong ternyata gitu. Dan gue ketemu itu bahwa ada saatnya pas gue nyanyi, kenapa gue kok bisa cirambai gitu loh. Aneh sekali gitu. Bisa nangis dan nggak beres-beres, kalau bahasa Sunda bilang teureun-eureun gitu kan. Ya, ini kenapa gitu loh. Dan itu bisa dibilang pengalaman pertama abang ya? Iya betul. Itu ketika benar-benar merasakan sebuah jamahan yang akhirnya gue tahu itu kan namanya jamahan. Bahwa gue di jamaah Tuhan pada saat itu rasanya beda banget lah, bahwa yang gue ngerasa gue ya I was a jerk tadi kan, gue bukan orang yang benar, gue banyak buat kesalahan, gue banyak dosa dan sebagainya. Itu kayak yang kayak disiram, kemudian bahwa kayak gue terima it's okay gitu, bahwa ya it's okay. Ibaratnya I don't care about it. Yang gue peduli itu cuma ya lu sekarang udah. Yuk mari sini, aku peluk. Nah itu. Gitu. Itulah yang membuat jadi orang jadi. Gitu. Ada satu cerita lucu nih waktu teman yang ngajak gue ini itu dia kan gue tanya, dia rumahnya itu di daerah Bandung Utara. Kita kan ibadah di Bandung Selatan ya, Kira Condong kan itu kan, ini daerah utara dan sebagainya. Gue bilang gila lu ya, gue bilang emang setiap kita kan harus ke sana, apalagi pas doa pagi kan. Bayangin jam 5 pagi lu datang ke Baranang siang gitu. Bagi gue emang Tuhan lu nggak tahu alamat rumah lu ya? Itu gue bilang deh. Itu exactly gue bilang gitu. Emang Tuhan lu nggak tahu alamat rumah lu ya sampai lu datang ke sana? Gitu. Lu gila lu, gue bilang gitu. Terus gereja sampai ke sana. Lu nggak tahu ya di BTC ada gereja. Yang dekat istilahnya. Yang dekat rumah. Gila lu. Nah, gue ingat kata-kata dia, lu bilang gila-gilain gue sekarang, tapi kalau lu kenal Tuhannya gue yakin lu tergila-gila sama Tuhannya gue. And it happens. Dan itu kejadian di gua. Dan saat ini ibaratnya wow, yang
getol doa pagi itu ya. Makanya kan kalau kamu udah sering ikut doa pagi ya Sobat Dios bisa melihat wajahnya beliau di dalam YouTube. Selalu standby setiap hari. Ya itulah awalnya kenapa saya akhirnya kesini. Jadi saya bilang juga saya mendapat kesempatan hidup kedua gitu. Keluarga dipulihkan. Banyak hal yang berubah ya Bang ya. Ya, dan saya ngalamin Tuhan. Ini juga teman saya juga bilang bahwa kalau lu percaya sama Tuhan, tapi lu nggak ngalamin Tuhan, sayang banget kan. Ya. Nah, juga mungkin untuk sobat-sobat dia juga, yuk kita alami Tuhan kitanya. Jadi kalau kita udah ngalamin Tuhan, orang mau ngomong apapun tentang Tuhannya gue ngalamin. Ya gimana dong ya? Karena yang apa istilahnya gini, kita bisa bilang gini, Tuhannya gue gak gitu kok. Orang gue sendiri udah ngalamin. Karena gimana? Pengalaman gue kan. Karena gue udah ngalamin. Tuhan gue tuh yang kayak gini. Kalau menurut gue ya karena gue udah ngalamin. Gitu. Sampai gue bisa bicara bahwa kalaupun terjadi sesuatu yang buruk di hidup gue, itu baik buat gue. Gue sampai di titik itu gitu. Jadi bagi gue gila ini bukan gue banget dulu. Gua itu beda jauh ya Bang ya. Kalau dulu kan ada yang salah ini. Harusnya nggak gini nih. Kenapa bisa rugi nih? Ada yang salah nih. Kalau sekarang ya sudah itu baik buat gue. Dapat akhirnya ujung-ujungnya punya satu pemikiran yang 180 derajat berbeda dengan abang yang sebelumnya ya Bang. Iya betul. Dan tapi itulah ya bahwa bagi gue our God is the second chance God gitu loh. Allah yang dia bisa memberikan kesempatan kedua gitu. Tapi lu jangan bermain dengan kasih karunia-Nya deh. Pilihannya kan ya karena gini loh. Ketika Tuhan memberikan kesempatan itu jangan main-main deh. Ya betul. Lakukan yang the best karena belum tentu kesempatan itu datang lagi. Iya kan? Ya gini. Ya ada juga sih ada orang juga yang pernah ngomong gini. Kita itu sebenarnya bisa digantiin sama siapapun. Ya, betul. Iya kan? Apalagi dalam kita misalnya dalam hal pelayanan. Dengan mudahnya Tuhan bisa mengganti kita. Misalnya posisi kita udah di atas nih. Sebagai seorang WL, sebagai seorang penyanyi aja lah ya, sebagai penyanyi singer. Dengan mudahnya Tuhan bisa menggantikan kita. Dengan siapapun Tuhan bisa pakai apapun untuk ini. Ada buktinya kok binatang di lautan aja, ikan di lautan aja bisa Tuhan pakai buatnya. Batu aja katanya bisa kalau bisa. Bener kalau Tuhan mau. Gue suruh nyembah. Ya kan. Makanya yang paling menyedihkan adalah ya ini Isya pun masih belajar. Ya semua kita masih. Ya kita semua masih belajar ya kan. Karena gimana pun juga gimana caranya untuk kita bisa talenta yang Tuhan kasih dalam hidup kita itu kita bisa lipat kalikan ganda. Iya. Terus dan itu jadi satu hal yang indah di hadapan Tuhan, jadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dengan ketika kita mengaplikasikannya itu. Iya, betul. Proses dalam hal itunya justru yang akhirnya ujungnya jadi satu bukti. Benar nggak kita udah ngasih yang maksimal? Benar nggak Bang? Iya betul. Nanti, yang paling penting itu adalah orang bisa lihat buahnya. Karena percuma kita bilang kita pelayanan, kita bicara di mimbar, ya kita kan dilihat dari buahnya ya. Betul. Artinya lu jadi berkat kan buat orang gitu, atau ibaratnya orang jadi malah berpikir ya cuma ngomong doang ya. agak sulit juga gitu ini kita untuk jadi berkat kalau misalnya kita kembali lagi misalnya kita bernyanyi, kalau memang kita merasa bahwa ya kecuali kalau misalnya orang itu merasa sudah oke ya. Ya sudahlah, artinya. Tapi ini banyak juga orang yang merasa bahwa dia masih belum oke gitu. Cuma dengan berbagai alasan dia tidak mengupgrade diri gitu loh. Itu yang sangat disayangkan sebenarnya, bahwa ya mentok aja lah di situ. Nggak bisa, dia harus ya kosongkan dulu ini baru bisa dia bisa terima masukan dan sebagainya gitu. Nah kalau sudah apalagi begini, nah ini saya waktu itu kebuka, ini saya pernah bagikan juga bahwa jangan sampai lu nyesel kalau misalnya orangnya udah nggak ada. Maksudnya gini, mungkin saya ditempatkan di sini untuk berbagi apa yang saya punya begitu. Nah terus terang aja ibaratnya orang itu kan ada istilahnya begini,
orang baru sadar betapa berharganya seseorang ketika sudah kehilangan. Yes, gitu. Jangan sampai ibaratnya sudah nggak ada baru kayak misalnya dulu belum ada. Aduh, coba kalau misalnya ini coba ada ini, gitu. Setelah ada ya take it for granted gitu ya ibaratnya kan. Nah, setelah nggak ada nanti bahwa aduh, gitu. Cuma kan nggak etis ya? Kenapa nggak dari dulu aja gue gini? Cuma kan kalau gue ngomong kan nggak etis dong. Ibaratnya, GR banget loh gitu. Siapa lu gitu kan? GR, nggak mungkin dong gue ngomong begitu gitu loh. Nah, tapi mungkin ya untuk rekan-rekan, mungkin kita bikin dimanapun Anda pada saat ada memang Tuhan sudah mengirimkan seseorang, ya coba tanya, pasti ada maksudnya gitu. Ya, nggak mungkin Tuhan asa iseng. Iya, nggak ada yang kebetulan lah ya. Nah, iseng cuma gini. Gitu. Coba Bang Erik, kamu ke situ dulu ya. Cuma dicobain mainan aja, gitu kan. Terus terang saya juga waktu di sini juga sempat lah berada di titik. Ya udahlah, ngapain juga gue harus repot gitu loh. Lu gak mau, gue gak rugi gitu. Sempat gitu. Tapi pada saat gue mesbah ya gue ditegur gitu. Bahwa lu lakuin buat siapa? Buat mereka atau buat gua gitu. Aduh, bertobat langsung itu mah. Ampun langsung. Oh ya sudahlah. Itu lo masalah mereka lah, yang lakukan aja bagian gua. Yang penting adalah melakukan apa yang menjadi bagian kita, karena apalagi dalam hal pelayanan. Ya kan seperti Abang bilang tadi, bahwa lu ngelakuin itu untuk Tuhan atau untuk pekerjaan Tuhan, ya kan? Ya dia masing-masing aja dari kita yang nanya deh sama diri masing-masing. Apa yang kita lakuin selama ini dalam pelayanan itu melakukan apa? Untuk melayani Tuhan atau melayani pekerjaan Tuhan. Betul. Karena ya kelihatan sih ya. Karena gini, apa yang kita lakukan, respon yang kita kasih pun sebenarnya bisa kelihatan ya. Kita tuh ngelakuinnya untuk Tuhan atau untuk pekerjaan Tuhan. Karena ya jujur aja Bang. Nah kalau misalnya nih Abang nih, kan karena gini loh, kita itu kan apalagi pelayanan, sesuatu yang kita lakukan untuk pribadi yang tidak kita lihat. Kan tidak punya orang punya sensitivitas atau punya karunia untuk bisa melihat, ya kan? Yang kadang untuk orang yang kita lihat aja susah, ya kan? Ini sesuatu yang tidak kita lihat, tapi itu masih bisa kita rasa, ya kan? Benar ya Bang, kita rasa kan? Cuman kan yang jadi masalah sekarang adalah gimana kitanya, benar nggak? Kita mau ngasih itu yang terbaik untuk Tuhan atau udah kan gue di hari ini pelayanan di jatuh. Tapi ini agak berbeda kalau misalnya dia masih di level bahwa gue belum tahu Tuhan, gue nggak bisa lihat Tuhan dan sebagainya. Gue yakin mereka belum masuk sebagai pelayan, pekerja. Ini yang saya lihat itu adalah mereka sudah masuk sebagai pekerja dan mereka sudah mengalami Tuhan, sudah apa ya, pernah mengalami cinta mula-mula, mungkin juga sudah merasakan pertemuan secara pribadi dengan Tuhan gitu. Sudah selevel itu gitu loh ya. Tapi untuk tanda kutip lu harus bayar harga untuk ngasah skill lu, talenta lu untuk mengembangkan ya. Dan itu alkitabiah. 1 talenta harus dikembangin, ya 2 talenta dikembangin, 5 talenta dikembangin gitu ibaratnya. Masih banyak yang tidak melakukan itu ya Bang. Itu dia gitu loh. Jadi ya saya agak aneh juga. Kalau dia masih yang biasa-biasa simpatisan oke lah gitu loh. Nah ini kan enggak gitu loh ininya. Jadi mungkin juga saya salah bahwa mungkin Tuhan tidak nyuruh dia untuk latihan. Tapi kok agak aneh ya gitu ya. Tapi dia pelayan misalnya di singer gitu. Nah, sebagai seorang penyanyi ya kan. Penyanyi, tapi enggak latihan nyanyi gitu kan. Ya sama halnya kalau Tuhan taruh kamu di bagian lain misalnya pemain musik. Tapi lu gak mau latihan. Tapi lu gak mau latihan. Taruhlah megang gitar. Tapi lu gini, gue dapet dari Tuhan gue tuh seorang pemain gitar. Tapi lu gak pernah latihan gitar. Kemudian ya sudah kemampuan gue segini. Ya sudah terima aja. Waduh. Ya kalau gitu mendingan lu main sendiri aja. Gak usah digabung gitu kan. Sedangkan kalau dalam bermain musik itu kan perlu harmonisasi dan semua, nggak cuma hal musik sih, dalam bernyanyi juga sama kan. Betul. Nah yang penting itu begini loh. Misalnya gini, kenapa kita penting belajar teknik vokal? Karena tadi yang di awal saya katakan banyak orang yang tidak mengenal suaranya. Contohnya nih, ini biar kebuka saja ya. Saya sharing. Kenapa sih seberapa penting sih teknik itu? Misalnya begini.
tidak mengenal suaranya begini. Lu tahu nggak sih range suara lu itu terendahnya di not apa, tertingginya di not apa? Gitu. Artinya ini berhubungan dengan nada dasar yang bakal lu pilih. Banyak sekali yang saya lihat pemimpin pujian yang dia menyerahkan nada dasarnya kepada pemain musik. Gitu loh. Iya kalau pemain musiknya memang pemain musik yang sudah paham dan sudah ngerti. chemistry, dia sudah tahu nih. Jadi banyak yang saya lihat tuh bahwa yang lebih mengenal suara lu adalah pemain musik lu. Bukan elunya gitu loh ibaratnya. Nah, artinya pada saat lu nggak tahu range suara kita kan bahaya. Ya, kemudian begini, lu tahu nggak misalnya lu bisa mencapai nada itu nggak gitu? Misalnya nada tingginya nih, pas nada tingginya, lu pengen overtune, ternyata lu nggak nyampe gitu misalnya. Akhirnya lu suruh singer nyanyi, lu kagak nyanyi gitu loh. Lu bikin tanda lu overtune, tapi lu bermasmur. Ya. Nah, singer di belakang, parises tuh leher kan gitu kan. Tarik urat semua. Itu dia. Nah ini yang saya lihat banyak terjadi ya gitu, karena kita tidak bisa mengerti. Nah kemudian misalnya antara volume sama power gitu. Volume itu jadi keras. Kita pada saat dia pingin misalnya kalau istilahnya di foto ada belting ya, kita belt voice itu. Nah, pinginnya belt voice, tapi akhirnya dia ngeden itu jadi teriak sekeras-kerasnya dan itu memekakkan telinga gitu. Nah, belting itu tidak seperti itu gitu. Nah, belt voice itu dia tinggi, gede tapi dia tetap ada empuknya. Nah, hal-hal seperti ini kan sebenarnya membantu kita juga. Kemudian kasihan loh pita suara lu, kasihan gitu loh. Pita suara cuma satu, nggak bisa dituker. Iya kalau rusak masuk rumah sakit dulu diperbaiki, nggak bisa. Dan itu bisa rusak permanen. Ya terjadi penebalan. Jadi banyak sekali ya di zaman tuh banyak bisa lihat yang suaranya jadi serak gitu. Serak. Jadi mungkin orang pikir serak, itu serak keren. Ya kalau memang dia terlahir dengan suara tipe husky yang gitu kan gitu kan. Tapi ada juga yang memang sudah karena tidak menjaga itu akhirnya rusak. Ya. Dan saya pernah ngalami penebalan pita suara. Dan itu saya harus puasa bicara lah istilahnya itu 3 bulan itu. Bayangin kalau enggak saya harus operasi. Dan itu gitu. Sambil minum obat lagi Bang ya? Iya, jadi itu udah puasa bicara terus dibantu. Jadi kan kalau pita suara itu kayak bentuknya V, bentuk V. Kalau kita diam itu dia kebuka. Pas kita nyanyi atau bersuara dia merapat dan dia mulai bergetar. Nah serak itu terjadi apabila dia ada benjolan tuh di dari pita, di sela dua pita suara itu. Di sela itu ada benjolan. Jadi pada saat dia nutup itu keganjel, itu serak. Nah kalau ini kita paksakan, udah serak kita paksakan nyanyi, ini jadi sepanjang ini jadi penebalan jadinya. Pita suara penebalan. Kalau misalnya bahas penebalan apa? Kapalan lah gitu. Lu pernah ada kapalan gitu ya. Nah ini kalau misalnya lu terus-terusin lagi, ini jadi permanen. Ini harus dioperasi dan dikikis gitu. Kan mengerikan ya. Ini serem banget. Makanya ya, saya pikir ini perlu kita ketahui gitu. Jangan sampai kita salah gitu. Jadi sebenarnya belajar teknik vokal itu ya sangat berguna buat penyanyi ya. Nah kemudian belum lagi bahwa karakter lu di mana gitu loh. Ya naikin karakter suara lu gitu loh. Jadi jangan kita ngikutin karakter orang gitu loh. Jadi istilahnya mah karakter itu akhirnya ujungnya akan jadi ciri khas kita ya. Ya begitu. Jadi pas lu nyanyi tuh gue tahu ini sini gitu loh. Jangan kalau misalnya pas lagu GPCC kok mirip jadi vokalis Civic Jesse ya gitu. Lagu jadi kok mirip itu kan. Jadi kayak Bunglon ngikutin sesuai dengan lagunya si ini langsung berubah jadi si ini. Pas dia nyanyi lagu yang si B ikut gini berubah jadi ikutan karakter si B. Ya banyak lah. Belum lagi misalnya gini. Banyak misalnya pada saat musik lagi sepi gitu kan. Nah untuk wanita wajib harus belajar falset. Kenapa? Gak mungkin dia pakai belting atau keras pada saat musik sepi mencapai nada tinggi teriakan kan gak mungkin. Jadi ini gerowok desa lah. Ya gordes ya Gordes. Gerowok desa. Nah untuk cowok itu head voice. Jadi pas nada tinggi dia bisa tetap lembut gitu loh. Nah itu kan teknik-teknik yang sebenarnya mendukung menciptakan nuansa ya suasana pada saat penyembahan misalnya gitu. Dan dengan kayak gitu kan bisa menyampaikan salah satu cara untuk selain menciptakan suasana juga menyampaikan pesan dari
lagunya kan. Betul. Jadi memang message-nya itu nyampe lah gitu bahwa misalnya gue lagi pengen tunjukkan bahwa suasana yang misalnya romantis sama Tuhan gitu. Kita mau musiknya slow, musiknya jatuh mungkin cuma keyboard atau piano doang yang main. Kita bawakannya juga harus dengan lirih lah ibaratnya. Nah, bagaimana teknik pelirihan di situ gitu. Itu sebenarnya penting banget ya kalau misalnya kita bahas. Atau mungkin mereka nggak tahu seberapa apa-apa aja teknik vokal ini. Gitu. Iya. Dan karena ya banyak orang yang akhirnya cuman ini, oke, yang penting kan ya udah gue nyanyi, Tuhan yang bekerja. Iya kan? Padahal justru dengan kita belajar teknik pun itu tuh membantu. Seperti tadi yang saya bilang di awal bahwa ya contohnya kayak Beckham aja. Kan di sini bilang bakat mungkin 10%, sisanya karena latihan. Yang akhirnya membuat tendangan dia menjadi indah. Hal itu mungkin hal yang sama terjadi kalau kita sebagai seorang penyanyi, apalagi seorang penyembah yang sebagai seorang pemuji. Iya kan? Jangan sampai gitu kan, gua nyanyi Tuhan yang kerja. Berarti yang pelayannya siapa dong? Nah. Yang pelayan tuh kita. Yang ada gini ya istilahnya ini mungkin itu yang dimaksud orang yang sering orang bilang ini, jangan jadi calo-calo surga. Ya itu dia. Iya kan, kita membawa orang untuk masuk dalam hadirat Tuhan, membawa orang menikmati hadirat Tuhan, bertemu Tuhan secara pribadi. Kita sendiri nggak ngalamin. Betul. Jadi kan? penting untuk ini. Misalnya, nah gini, banyak orang juga berpikir nih dari pengalaman saya mengajar adalah range suara gue segini gitu ya. Ya udah segitu aja, nggak usah tambahin lagi. Betul. Makanya banyak orang yang ternyata pas pada saat kita sudah latihan, wah ternyata gue bisa tinggi ya gitu. Nah mungkin lu belum menemukan potensi lu sebenarnya, lu belum menemukan range suara lu sebenarnya gitu. Mungkin makanya kalau saya suka pakai bahasa, kita bisa belajar memaksimalkan range suara gitu. Mungkin range suara lu itu bisa 2,5 oktav gitu. Tapi lu cuma 1,5 oktav nih untuk cewek misalnya. Ya. Enggak gitu. Ini lu bisa yuk kita discover yuk gitu. Kita sampai mana sih? Nah, itu kan luar biasa gitu, bisa nambah 1 oktav lagi gitu loh. Nah, yang begini-begini kan sebenarnya asik loh sebenarnya. Wow, ternyata gue bisa tinggi ya gitu loh. Wow, gila ya gitu. Cuman yang jadi masalah banyak orang ketika sudah menemukan itu tidak dipakai. Sedih gak sih Bang sebagai seorang pelatih nih ya, yang melatih vokal. Kita udah latihan dengan luar biasanya. Terus ngelihat kok gak dipakai, padahal udah sampai range segini loh gitu. Tapi memang banyak faktor lah pada saat kita jrengnong gitu ya. Pada saat kita kalau misalnya bahasa kita itu tampil lah ya gitu, itu banyak faktor. Contohnya gini, pada saat musiknya keras, emosinya kebawa. Pada saat emosinya pengen keras, nah itu ada teknik namanya teknik head voice. Itu teknik head voice itu kita tidak boleh nafas banyak dari dada, nggak boleh. Itu pasti nggak bisa switch ke head voice. Oke. Ya pasti dia langsung ke gordes tadi ya, gorowok desa tadi. Karena salah tarik nafas jadi overload di dadanya, apalagi pakai dada gitu ya. Oh, udah itu nggak bisa. Ujung-ujungnya capek udah itu. Iya, itu dia. Jadi hati-hati. Kita harus belajar kan gini. Emosi kita pada saat kita di kelas belajar vokal dengan kita di panggung atau di mimbar itu berbeda. Nah, inilah perlunya jam terbang. Begitu. Yeah. Nah, perlunya evaluasi. Nah, kalau kita nggak pernah evaluasi, kita nggak ngerti kenapa ya. Gue kalau misalnya latihan di kelas mah oke aja, gue bisa tembus aja head voice gue. Tapi kenapa giliran jrengnong kenapa nggak nyampe ya? Lagi ya gitu loh. Nanti ini nih, kenapa gue pakainya belting lagi ya? Kalau belting masih lumayan. Kenapa kenapa kesini tuh begini? Kenapa ngos-ngosan ya? Padahal waktu latihan bisa gitu. Makanya perlu evaluasi. Tadi kan dikatakan perlu nggak evaluasi. Nah, sebenarnya itu. Oh, ternyata gue kebawa emosi nih. Nah, kalau kita tahu kan, kenapa kebawa emosi? Oh, musiknya pas lagi keras, WL-nya pas lagi kita. Jadi kita ke bawah semua langsung. Iya, berarti gue tahu nih. Next time itu gue harus antisipasi nih. Pada saat kondisi begini, gue harus
nafasnya sedikit gitu ya, misalnya masukin ke diafragma untuk kita bisa pindah ke head voice begitu kira-kira. Oke deh. Oke, buat sobat Dio semua, lagi seru banget ngobrol sama Bang Erik. Karena kalau ngomongin vokal udah pasti nggak ada habisnya deh. Banyak hal yang bisa diobrolin. Nah, buat kamu nih yang punya pertanyaan ya, kamu bisa langsung chat ke nomor WA kita di 0813 87227274. Oke, saya ulang lagi ya di 0813 87227274. Nah, dan kita masih ngobrol sama dengan Bang Erik dan kita lagi ngobrolin tentang seorang ngomongin tentang vokal, ya kan, yang pasti, dan gimana cara biar kita bisa menjadi seorang penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Ya kan, seperti yang Tuhan mau. Yeah. Karena kan yaitu banyak hal, banyak aspek sebenarnya yang sudah Tuhan kasih dalam hidup kita. Cuman yang jadi masalah adalah tidak dipergunakan. Kurang dimaksimalkan. Ya, bukan ya. Ada yang tidak dipergunakan, ada yang sudah melayani tapi tidak dimaksimalkan, ya kan? Nah, ini yang dan kita mau belajar banyak karena apa? Ini kan karena seperti yang kamu tahu tadi, Aisyah udah kasih tahu juga bahwa Bang Erik ini adalah seorang pelatih vokal, ya kan? Dan ternyata bahwa walaupun kita saat ini nih kita menyanyi dalam sebuah pelayanan, melayani dalam istilahnya gini, kita melakukan pelayanan di bagian nyanyi, iya kan? Pasti kan harus istilahnya gini, ada hal yang harus kita seperti talenta. Ketika Tuhan sudah kasih satu talenta, gimana nih kita bisa mempertanggungjawabkan itu, dari satu talenta bisa kita jadikan 2, dari 2 jadi 4, dan itu biar jadi sesuatu yang Tuhan suka. Kalau misalnya cuman ya begitu-begitu aja ya istilahnya kayak yang punya satu talenta dikubur. Ya, iya kan? Iya kan, yang satu talenta dikubur karena ngerasa bahwa oke, Tuhanku itu jahat banget gitu kan. Dan jadi aku nyalahin kan. Akhirnya ujungnya dia nyalahin gitu kan. Dan ya itu tadi Bang Erik juga sempat menyebutkan bahwa kenapa nggak dari awal, dari dulu gue belajar bener-bener pas orangnya ada gitu. Ya kan, ada kesempatan, kenapa nggak gue pakai maksimal untuk gue bisa menggali apa yang jadi talenta gue gitu kan. Nah, jangan sampai hal itu terjadi gitu. Nah, cuman karena nih ngomongin tentang pelayanan menyanyi, ya kan, banyak orang yang terjebak dengan konsep bahwa oke, gue menyanyi, ya namanya juga pelayanan dalam sebuah ibadah, otomatis lagu yang dinyanyikan pun lagu rohani. Iya kan. Cuman banyak pemikiran-pemikiran. Ya ada beberapa sih saya memang tahu bahwa ada orang-orang tertentu yang Tuhan sudah tentukan untuk dia tidak boleh mendengarkan lagu lain, hanya mendengarkan lagu rohani. Gitu. Cuman nih dari sisi Bang Erik sebagai seorang profesional vocal coach dan arranger nih, ya kan, berdasarkan pengalaman, penting gak sih kita bisa belajar mendengarkan lagu sekuler sebagai kita seorang penyanyi? Oke, ya. Mungkin arahnya itu adalah bukan sekuler dan rohani, tapi arahnya itu lebih kepada apakah itu bisa memperkaya lu atau enggak gitu loh. Jadi kita jangan terkungkung bahwa ini rohani, ini sekuler, dan yang sekuler tidak rohani. No. Gue nggak setuju gitu. Artinya begini, kalau memang yang sekuler bisa memperkaya lu dari sisi kerohanian, ya Tuhan bisa pakai siapa aja gitu loh. Ibaratnya Tuhan bekerja dengan cara yang lu nggak bisa batasin gitu loh. Tapi kembali lagi, kalau memang lu dapatnya dari Tuhan, nah ini agak berat mungkin gue bahasanya, karena memang gue juga bahasa begini tuh baru kenal setelah di sini, Bo. Mungkin intermezzo sedikit ya. Gue dulu kata-kata yang paling gue bisa dibilang paling bikin ilfil itu adalah setiap kali gue tanya ini gimana dan itu gimana, jawabannya tanya Tuhan. Itu gue dulu agak ilfil dengar kata-kata itu gitu. Tanya Tuhan, tanya. Dalam hati gue, kalau bisa gue tanya Tuhan, ngapain gue tanya lu kan gitu. Tapi akhirnya gue dapat bahwa akhirnya gue mulai tanya Tuhan dan sebagainya.
Dan yang saya dapatkan itu adalah ternyata dengan tanya Tuhan, saya berlatih melibatkan Tuhan. Gitu, melibatkan Tuhan. Kemudian saya berkembang lagi sampai sekarang ini belajar mendengar suara Tuhan. Dulu kan begitu kan. Nah, waktu saya punya pemahaman belajar mendengar suara Tuhan, itu saya berpikir bahwa Tuhan berbicara suara Tuhan, suara itu audible gitu. Ternyata nggak begitu gitu. Bagi saya sendiri, saya bisa mendengar suara Tuhan itu dari ada kesan di hati gitu loh. Akhirnya saya bergeser lagi dengan saya saya terus mendalami ya, ikut pendalaman Alkitab dan sebagainya begitu. Jadi mungkin bahasanya itu adalah lu belajar mengenal Tuhan berbicara. Gitu loh. Karena ternyata Tuhan bisa berbicara itu lewat apapun. Lu lihat reklame gitu, ternyata Tuhan letakkan sesuatu di hati lu. Oh, Tuhan bicara. Jadi kita lebih mengenal, belajar mengenal cara Tuhan berbicara gitu. Nah, kalau memang Tuhan, untuk pribadi kita ya. Betul. Karena kan cara Tuhan tuh tiap pribadi beda-beda. Beda-beda, nggak bisa ya karena kayak Isya nih naik angkot, biasanya Tuhan tuh banyak bicara tuh, cerita, ngeliatin ini nih kayak gini, belajar sih gini, ya berarti kan? Kan gitu. bisa apa saja kan gitu. Jadi nggak terfokus dengan suara dan sebagainya. Nah, kalau memang lu Tuhan ada pesan tertentu bahwa lu harus menguruskan diri dengan cara ya lu nggak boleh dengar itu. Tuhan pasti cukupkan, cukupkan apa yang lu butuh gitu loh. Tapi kalau misalnya enggak, bagi gua begini, ya lu bongkar. Artinya mau sekuler mau rohani, kalau memang itu bisa mengimprove lu, bagi gue bagus ya menjadi gitu. sesuatu Kecuali kalau misalnya itu berefek buruk ya jangan gitu ibaratnya, bikin lu jadi ibaratnya kan ada lagu-lagu tertentu ya saya nggak usah buka lah di sini yang pada saat lu menyanyikan itu dan lu sedang ada masalah, itu lu kayak trans gitu loh, kayak masuk trans. Itu gambarnya begini, mungkin pernah nonton nggak atau pernah lihat nggak penari yang pada saat dia menarikan itu dia seakan-akan bukan diri dia lagi. Dia masuk kayak kerasukan atau kayak ada sesuatu yang menggerakkan dia. Nah, di nyanyi itu bisa begitu loh. Dan ada beberapa lagu yang saya identifikasi ya, itu bisa membuat lu bisa trans masuk ke lagu itu gitu. Nah, itu kalau memang itu sifatnya negatif ya, misalnya kayak yang sakit dan sebagainya itu jangan gitu loh. Tapi lebih kepada gini, saya sendiri belajar vokal dulu itu dari klasik. Dari klasik seriosa lah kalau orang bilang itu ya. Josh Groban Josh Groban maksudnya ya. Yang model-model seperti itu gitu ya. Kemudian kita masuk ke klasik modern sampai saya sih sebenarnya senangnya ya blues gitu ya. Nah, kemudian saya blues itu kan root atau akar dari jazz gitu. Saya sampai belajar jazz gitu. Bagaimana kita bernyanyi belajar jazz. Di jazz itu ada namanya sketching gitu. Itu memperkaya kita. Akhirnya dengan bekal apa yang sudah kita dapat dari mulai klasik, kemudian pop, ke R&B, soul, blues sampai ke jazz, saya kalau improvisasi ya kaya banget gitu. Kita mau gimana gitu ini ya. Nah, itu memperkaya kita. Jadi kalau bahasa ibaratnya kalau misalnya bahasa itu vocabulary kita itu cukup gitu loh. Lah kalau vocabulary kita nggak cukup, kita kan mau ngomong juga agak terbata-bata gitu. Ya istilahnya juga kadang-kadang gitu ya, kalau misalnya kita mau nyanyi juga suka ini ya, kayak pecahan, misalnya suaranya dipecah bagi dua misalnya ya kan. Pecahannya gila standar banget ya. Kita nggak bisa bermain improvisasi dalam lagu itu karena kita memang vocabnya kita kurang. Yes. Nah, di situ di teknik vokal juga ada istilahnya pecah suara itu paralel. Paralel itu yaitu yang standar ya. Kalau misalnya standar itu ada yang satu do satu mi. Ya, do-nya jadi mi, mi-nya jadi sol gitu. Ada istilahnya kontrapung. Kontrapung itu yang suara 3 bisa ke suara 2 gitu. Makanya les deh di Arigabe Vokal Klinik ya, asik. Langsung promosi bok deh. Masuk bang. Nggak, tapi gue jamin pada saat lu tahu secara teknik, lu bakal kebuka bahwa gila ya, luas banget ya gitu loh. Ternyata banyak yang gue nggak tahu kan. Ya, maksudnya yang namanya vokal itu bernyanyi itu tidak hanya sekedar bernyanyi. Betul. Iya kan? Ternyata lebih dalam lagi, lebih luas lagi. Ada banyak hal yang terkadang kita sendiri cuma kira, oh iya nyanyi mah cuma nyanyi gitu. Padahal mah enggak. Banyak hal yang bisa kita gali dari situ. Yes, betul. Ya, makanya ya kalau menurut abang sendiri penting nggak kita misalnya berlatih mendengarkan musik selain musik rohani ya? Nah itu tadi
Intinya adalah lu mendengarkan musik rohani, mungkin musik sekuler. Intinya fokus lu apa? Gitu. Fokus lu kalau memang lu pengen punya referensi, pengen memperkaya referensi lu. Karena yang ya saya bergerak dari sekuler ya. Mungkin saya belum menemukan lagu rohani yang sebanyak macamnya itu seperti lagu sekuler. Yeah. Mungkin saya belum menemukan gitu. Saya kan juga baru ibaratnya benar-benar ikut Tuhan tuh seumur jagung lah. Saya baru tahun 2020 ya. 1 Agustus 2020 saya inget mulai ini kan awal. Itu masa-masa Cirambai soalnya bawa. Ya, okay. Nah, jadi saya masih baru lah. Tapi yang dari sebelumnya itu kan memang saya di sekuler. Yang saya lihat adalah kekayaan banyak jenisnya itu saya belum melihat dari karena kalau saya lihat bahwa di lagu rohani ini fokusnya itu bukan ke improvisasi, bukan ke aransemen, tapi fokusnya adalah gimana lu bisa bawa nih jemaat ketemu Tuhan kan begitu. Nah bisa bawa jemaat ketemu Tuhan ini itu fokus utamanya. Gimana ibaratnya lu menggetarkan hati Tuhan gitu loh sampai Tuhan hadir. Nggak cuma hadir, gue yakin setiap ibadah setiap ini Tuhan pasti hadir deh. Masalahnya Tuhan mau bertahta nggak dalam pujian penyembahan lu? Itu masalahnya. Kalau hadir doang pasti ada ayatnya. Pasti ada. Tuhan pasti ada. 3 orang berkumpul Tuhan hadir gitu. Masalahnya dia bertahta nggak dalam pujian penyembahan lu? Kalau nggak, buat apa gitu? Nah jadi memang kalau ayo perkaya deh, jangan sampai orang lagi asik-asik nyembah. Ku sembah kau Allahku, fales gitu kan, selip gitu. Orang juga pas lagi nyembah. Bukan lu ngantar orang untuk bisa merasakan Tuhan, ngantar orang untuk buka mata sebelah kan gitu. Aya naon ya teh. Kok gitu. Improve atau apa kan gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya bisa mulus itu kan emang lu butuhkan untuk itu gitu loh. Nah, ya kalau itu tadi mungkin kalau memang itu bisa memperkaya lu, ayo dong. Jangan batasi gitu. Kecuali kalau misalnya lu dapat message sendiri dari Tuhan. Oke, kalau itu kan gue yakin kalau misalnya lu nggak bisa dapat dari Tuhan, lu jangan dengan lagu sekuler. Tuhan pasti perlengkapi lu, gitu. Lebih dari orang mungkin nggak akan diperlengkapi seperti lu diperlengkapi Tuhan gitu. Iya betul. Karena ya jujur aja kayak Isya gini ya bang. Kalau ditanya Isya masih dengar lagu sekuler, iya. Karena ada saatnya ketika Tuhan udah buntu nih, gimana caranya biar pengen punya referensi nih, biar lagu yang ini nih bisa jadi lebih kaya misalnya ketika menyanyikan jadi lebih ini. Gimana cara menyanyikannya? Kadang tuh saya bilang ini, dah nih, buka aja lagu ini, dengerin coba. Versi live-nya coba kamu cari. Dan itu bukan lagu rohani memang. Dan dari situ gini, wah ternyata jadi contoh misalnya jadi seorang WL. Oh kayak begini toh. Gimana kita belajar untuk istilahnya gini, membuat satu paket yang indah ketika dan itu membawa orang untuk datang ini loh ketemu Tuhan nih, Tuhan udah ada di sini, tinggal ini mempersiapkan kamu untuk ketemu lihat Tuhan nih udah hadir nih kan gitu. Dan jujur Isya pun masih mendengarkan lagu sekuler karena Tuhan butuh ini kayaknya kok kayak gini aja, kok gue kayak misalnya gini berarti untuk membuat sebuah improvisasi untuk tidak monoton yang begitu-gitu aja, yang standar gitu kan, menjadi yang jadi menambah referensi kan. Dan ini Tuhan pengen lah gini, dengerin lagu, boleh nggak dengerin lagu sekuler gitu kan. Dan kadang gitu Tuhan bilang ini dengerin gitu. Coba. Dan memang begini loh, tidak semua lagu sekuler itu jadi gini, jangan kasih kesan bahwa lagu sekuler itu musuhnya lagu rohani. Enggak juga. Saya menemukan beberapa lagu sekuler yang dia dinyanyikan di sekuler, tapi maknanya itu gue kerasa banget penciptanya ini arahnya ke Tuhan. Contohnya Kasih Putih, Glenn. Ya, yang biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasih. Gila nggak? Tuh, bawa daku penuhiku. Gila banget itu. Kemudian ada lagi satu yang dinyanyikan sama Once. Yang dengan matamu ku memandang, dengan telingamu ku mendengar, dengan mulutmu aku bicara. Itu artinya apa? Jadi artinya kan sama kayak aku di dalam dia dalam aku.
Jadi nggak semua, jangan kasih segel bahwa oh lagu sekuler itu musuhnya lagu rohani. Enggak juga gitu loh. Banyak lagu-lagu sekuler yang gue yakin ya mungkin gue salah. Tapi kalau gue dari kata-kata yang gue baca, ini bukan ke manusia. Ya. Gitu. Karena memang ya seperti yang saya tahu juga bahwa banyak lagu-lagu rohani yang disebutnya tuh kontemporer. Jadi lagu rohani yang seperti tadi tidak menyebutkan nama kata Tuhan, gak menyebutkan kata Yesus, tapi sebenarnya itu lagu untuk Tuhan. Tersirat gitu. Tersirat. Tidak tersurat kan gitu. Oh, gayanya bahasa gue. Jarang-jarang gue ini banget. Coba ya, itu jarang-jarang loh. Sekali dia mengeluarkan kata-kata itu. Iya betul. Tuh ini sekaliannya gue sampai nih Agnes, gue juga bisa bagus kata-kata ya. Jarang-jarang nih. Karena ya apa ya? Ya punya referensi jauh lebih memperkaya kita ya sebenarnya Bang ya. Iya. Benar-benar memperkaya kita untuk kita bisa mengeksplor dari talenta yang Tuhan kasih ini. Jadi nggak cuma gitu-gitu aja, kita bisa mengeksplor lebih lagi. Itu dia. Iya kan? Gimana kita bisa mengeksplor lebih lagi kalau kita tidak tahu di luar sana ada yang lebih, kan begitu kan intinya. Memang sih, makanya kan kadang kita gini, jujur aja kayak sekarang nih, misalnya gini, kita mau deketin Natal. Ya mendekati Natal. Gimana caranya kita bisa membuat sebuah acara Natal yang indah atau membawakan lagu yang indah dalam Natal, tapi dengan suasana yang seperti apa? Kita mau nggak mau kan harus cari referensi. Yes, iya kan? That's the point. Jadi kita jangan puas dengan apa yang kita ketahui saat ini gitu loh. Jadi ayo yuk buka yuk wawasannya yuk gitu. Ayo ngobrol sama orang-orang nggak cuma orang rohani, orang sekuler juga yang mungkin mereka punya pengalaman lebih di bidang entertain. Yang kita ambil bukan entertainnya gitu, tapi konsepnya, idenya, bagaimana ini kita bisa bawa gitu loh. Karena kita nggak mau dong orang ibaratnya begini deh, kenapa orang lebih banyak ke diskotik gitu loh ibaratnya daripada ke gereja kan gitu kan. Mungkin dia melihat bahwa ini liturgi ya gitu loh. Gue nggak ketemu Tuhan, gue ketemu liturgi gitu. Nah gimana caranya supaya kita di gereja ini juga membuat satu ibadah yang orang ketemu Tuhan gitu. Intinya sih gitulah. Gitu. Gue nggak peduli loh gimana liturgi, tapi orang ketemu Tuhan nggak gitu. Bukan gue bilang juga dengan tata liturgi yang ada jelek, bukan gitu. Tapi kan intinya adalah lu ibadah. Fokus lo kan bukan ke WL-nya, fokusnya bukan ke pemain musik ya, fokusnya itu adalah lo gimana orang itu, gue gila ya, gue bisa merasakan Tuhan tuh baik banget ya, gila. Edarnya gitu ibaratnya kalau bahasa gue ya, gila gue bilang gue yang siapa gue gitu loh ibaratnya, yang sampai gue dipungut gitu loh, yang sepanjang hidup gue tuh banyak mendukakan Tuhan gitu, sampai gue itu masih dikasih kesempatan kan, itu kan ibaratnya, dan gue percaya itu tangan Tuhan yang jadi lu tuh harus bangga bahwa lu tuh dipakai Tuhan gitu untuk narik Erik Gabe kan gitu. Nah ini kan yang lainnya begitu. Tuhan bisa pakai lu. Nah kalau lu nggak mau, Tuhan bisa pakai siapa aja bos. Ya itu dia. Gitu loh. Lu nggak mau kembangin itu. Bisa di replace dengan siapapun. Iya loh. Kan berarti kan kalau kita privilege bagi gua bahwa gila ya, dari sekian banyak orang gue yang dipakai men gitu. Istilahnya mah gini, saat ini nih ketika kamu dikasih kesempatan sama Tuhan untuk bisa melayani ya Sobat Yes, itu tuh kayak gini loh, Tuhan ngasih kamu seperti dalam firman yang dibilang dikasih 5 talenta. Iya kan? Bukan orang yang dikasih 1 talenta, bukan kayak kasih 5, itu kan sebuah privilege banget. Di saat yang lain tuh dapat 1, dapat 2, iya kan, dapat sekian gitu kan, terus ada yang kasih banyak banget nih 5 gitu kan, berarti kan spesial banget dong sampai dia dipercaya 5 ya kan. Nah sama hal dengan kita bisa dikasih kesempatan melayani kan seperti itu kan ya. Betul. Makanya gimana caranya biar kita ketika kita mengembalikan itu sama Tuhan, Tuhan bisa ngelihat, oke, lu udah maksimal nih melakukan yang terbaik, melipat kali gandakan itu dan menjadi maksimal dan dilihat dari hasilnya. Iya. Makanya kalau dari hasilnya ya, makanya saya sangat saya berpikir begini, kalau untuk pelayan misalnya kita kan di bidang nyanyian, singer ya. Bagi gua lu wajib diseleksi. Gitu loh. Tapi penyeleksian itu bukan berarti lu jelek atau tidak. Tapi lebih kepada oke, lu kekurangan lu di sini, lu siap latih enggak itu?
perbaiki gitu. Apa yang misalnya kita apa yang memperbaiki apa yang kurang itu, menambah apa yang. Tapi jangan sampai begini, lu udah tahu Deftone gitu. Deftone itu buta nada. Yang mainnya di G, dia nyanyi di C gitu kan. Terus lu pengen nyanyi. Kenapa? Karena gue pengen pelayanan. Enggak gitu konsepnya gitu loh. Enggak gitu juga gitu loh. Lu tanya Tuhan, lu pelayanan di mana? Enggak mungkin enggak Tuhan salah tempatin? Enggak mungkin gitu loh. Jadi kalau memang lu enggak bisa nyanyi, lu Deftone gitu. Mungkin bukan di situ, mungkin lu pendoa, mungkin lu lebih peka di situ gitu loh, atau lu gampang senyum misalnya gitu, mungkin dia di asyar gitu. Tapi kalau misalnya lu sudah ditempatkan di sini, come on gitu, lu pasti ada sesuatu yang pengen dinikmatin, apalagi dari Tuhan. Jadi untuk kita ya sobat Dios juga bahwa kalau memang lu dapat dari Tuhan, ya bertanggung jawab untuk itu gitu loh. Kembangin kalau bisa. Nah kebetulan misalnya ya beberapa institusi atau gereja yang saya tahu juga mereka bahkan sampai memberikan jalan untuk para pelayannya untuk sekolah atau untuk belajar gitu. Lalu manfaatkan itu gitu. Jangan take it for granted kan gitu. Jangan ya udah dapat ya sudah lumayan lah. Ya gitu juga gitu loh. Ya kan soalnya ya makanya yuk sama-sama saat ini ya saya juga nggak tahu ya bagaimana kamu saat ini. Tapi ketika Tuhan memberikan kesempatan itu, yuk lakuin. Mumpung ada kesempatan. Jangan sampai sudah terlewat, nggak ada kesempatan lagi dengan atau misalnya dengan melakukan berbagai macam cara, memberikan alasan-alasan biar tidak melayani. Nah, jangan deh, karena kita nggak tahu loh. Kita ya itu dari awal saya bilang kita tuh dengan mudahnya bisa digantikan dengan siapapun. Dan itu rasanya ketika digantikan ya pasti akan ada kesedihan yang ini kayak istilahnya gini ya, ketika lu dipercaya satu hal nih, sebuah tugas besar misalnya gitu kan, ada satu proyek gitu. Tapi lu nggak maksimal di situ, ya pimpinan lu pasti akan mengganti lu dong. Bener. Dengan orang yang benar-benar mau bekerja, dia maksimal di situ dan akhirnya membuat proyek itu menjadi sukses, ya kan. Sama halnya dengan kita menyanyi, itu dengan mudahnya Tuhan bisa pakai orang untuk menggantikan kita. Yes, exactly. Makanya yuk mumpung ada kesempatan, berikan yang terbaik, jangan disia-siakan. Kalau memang kamu ngerasa ada yang kurang, belajar ya. Karena mumpung masih bisa belajar, jangan sampai istilahnya kelewat lah gitu tuh. Ya. Mumpung Eric Gabe Vokal Clinic masih di Bandung ya. Karena kan ya, saya ngajar di Bandung Jakarta memang. Bandung Jakarta gitu. Jadi di dua kota inilah mungkin yang lagi fokus saat ini gitu. Nah, ada beberapa yang belajar online juga seperti itu. Nah, tapi intinya adalah kalau gini deh. Kalau saya melihat gini, kalau lu ngalamin Tuhannya lu gitu ya. Lu ngalamin Tuhan, lu pasti ada kerinduan untuk kasih yang terbaik. Gak mungkin deh. Ibaratnya gini, lu jatuh cinta sama pacar lu gitu, benar-benar lu jatuh cinta banget nih. Gak mungkin kan kita ngasih bunga yang ya bekas orang gitu ya. Ada nggak dipakai lagi nih bunga. Gak mungkin gitu. Gak mungkin, apalagi kalau udah bucin banget ya. Iya kan gitu loh. Kalau udah bucin kan biasanya memberikan yang tadinya nggak ada jadi ada aja. Eta. Ya kan jarak sejauh apapun dikerjain udah dijalanin udah. Jadi apapun itu artinya untuk kalau memang lu nggak betul-betul ngerasain bahwa wah gila Tuhan baik banget nih gitu ya jangankan pelayanan yang disuruh gitu yang kita mau gitu tapi yang disuruh pun yang kita nggak yakin kita bisa, lu pasti berusaha untuk belajar itu gitu. Ya betul. Lu nggak bisa bawain lagu cepat misalnya, lu pasti akan belajar untuk itu gitu. Kenapa? Lu punya keinginan gila, gua mau kasih yang terbaik deh gitu. Nah artinya kerinduan untuk belajar itu sebenarnya tanyakan lagi seberapa lu jatuh cinta sama Tuhan kan gitu. Kalau kita di dunia pelayanan ya gitu loh. Nah kalau misalnya kita kan kenapa gue berlatih banget di sekuler, seberapa lu jatuh cinta sama duit kan gitu kan. Kalau kualitas kita naik, bayaran kan naik kan. Ya benar. Kan begitu gitu. Kayak itu intermezzo. Ya itu kan di dunia di sana luar sekuler gitu kan. Nah, makanya yuk sama-sama kita buat kamu nih, apalagi memang Tuhan saat ini kasih satu kepercayaan untuk kamu bisa melayani dalam bidang nyanyi atau main musik atau apapun lah itu.
Ketika Tuhan, terutama untuk yang saat ini kita udah ngobrolin tentang bernyanyi. Kalau memang Tuhan taruh kamu di situ, bukan iseng. Betul. Karena Tuhan udah tahu kamu punya talenta di situ. Memang sih Tuhan ngasih free will sama kita. Tapi kita mau menggunakan free will itu atau enggak? Kalau misalnya kalau kamu benar-benar mau maksudnya menggunakan itu dengan cara Tuhan maksudnya. Kalau misalnya kamu nggak, ketika Tuhan sudah bukakan dan kamu ngerasa begini, Tuhan kan ngasih free will, terserah gue dong, gue mau maksimal mau terserah gue. Tetap ya Sobat Dios, pertanggung jawabannya nanti di akhir. Iya kan? Apa yang sudah kamu kasih buat ini kan, bagaimana talenta, mana pertanggungjawaban talenta yang sudah aku kasih mana? Itu dia. Iya kan? Itu tadi di akhir gitu. Makanya sama-sama. Isya pun jujur aja, Isya pun masih belajar. Semua kita masih belajar. Kita semua masih belajar. Kalau sudah lulus udah nggak di sini lagi. Iya benar. Sudah sama-sama Babe di atas sana. Sudah di rumahnya Babe di atas sana gitu kan. Jadi selama kita masih ada di bumi ini, di dunia ini, dan Tuhan masih memberikan kesempatan, yuk sama-sama belajar. Isya pun masih belajar, Bang Erik juga masih belajar ya Bang ya. Ya misalnya gini, saya melatih. Saya itu belajar dalam perjalanan ini, saya belajar hal-hal baru. Misalnya gini, saya melatih A dan B dengan fokus teknik yang kita pengen ajarkan yang sama. Penyampaiannya beda. Karena kalau teknik saya ngajar itu adalah badannya yang saya latih. Bukan IQ-nya, bukan EQ-nya. Badannya saya latih sampai badannya menghafal gitu. Jadi badannya mengingat. Itu istilahnya muscle memory gitu loh. Nah, itu teknik kita menyampaikannya itu berbeda-beda. Saya ngajar A dengan ngajar B itu beda cara penyampaiannya. Karena ya saya jadi belajar sesuatu, Tuhan bukakan sesuatu bahwa setiap orang itu memang berbeda. Ada orang yang mungkin kalau misalnya bahasa-bahasa keilmuan begitu ya, ada orang yang mungkin dia kinestetik, atau ada orang yang linguistik, ada orang yang memang yang audio dan sebagainya. Nah itu kan kita somehow gue jadi belajar sesuatu di situ gitu loh. Jadi sama-sama belajar lah semuanya kita. Gitu. Karena dengan yang bisa bilang nih, yang saya tangkap dari apa yang dibilang Bang Erik, bahwa ketika dalam menjadi seorang pengajar itu sebenarnya bukan cuman dalam hal vokal aja, tapi dari kita kepribadian orang, karakter orang, semua aspek itu kita jadi belajar lagi ya Bang ya. Betul. Yang saya rasakan juga penting untuk membuat murid kita itu happy. Memang ya tidak menjadi beban ya ketika zaman belajar. dulu banyak pelatih yang strong, yang wah bertangan bos, wah gini. Kalau saya prinsipnya apa? Lu nyanyi itu lu harus happy. Nah, ngajar anak-anak sama saya ngajar itu dari umur 4 tahun ada saya sampai umur 73 tahun ada gitu. Nah, itu cara penanganannya beda, tapi intinya bahwa mereka harus enjoy. Nggak bisa lu marah-marahin anak usia 73 gitu. Siapa lu? Anak-anak lu juga bisa marah-marahin gitu ya. Tapi kalau misalnya level-level kayak Agnes itu boleh lah ya. Karena kan kita maksudnya sudah kenal gitu ya. Loh kok ke dia? Nah, maksudnya dalam kita menghadapi banyak orang pun tiap orang berbeda-beda. Makanya yaitu setiap hari kita akan selalu belajar, selalu menjalani proses yang Tuhan sudah tentukan dalam kehidupan kita, termasuk dalam hal vokal juga. Itu ada proses untuk kita menjadi bagaimana menjadi seorang penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Bagaimana menjadi seorang penyembah yang baik dalam versi Tuhan. Gitu. Intinya kan itu. Ketika kita melayani Tuhan. Betul gak Bang? Betul banget. Oke, sebelum kita tutup nih Sobat Dios, gak kerasa sudah hampir 2 jam ngoceh sama Bang Erik. Iya. Kira kecepatan jam kita nih. Gak kerasa ya Bang ya. Nah, berarti kan sempat di-spill nih. Nah, kan Bang Erik juga seorang pengajar, murid udah banyak ya kan. Ngajar juga udah gak cuma di Bandung doang, ada di muridnya juga ada di Jakarta. Nah, spill dong nama sekolah tempat ngajarnya apa namanya Bang? Kalau saya privat, sementara ini yang saya pegang langsung itu Erik Gabe Vokal Klinik. Kenapa saya katakan vokal klinik? Karena saya bisa jamin di pertemuan pertama lu pasti ngerasakan manfaatnya. Jadi saya juga ada istilahnya gini, lu nggak puas uang kembali. Jadi pertemuan pertama nih misalnya, lu nggak puas ya udah lu nggak usah lanjutin dan lu nggak usah bayar. Karena bagi gue itu adalah
kita kasih bukti, bukan janji. Asik. Ngeri ya, Bo. Ngeri bener. Agnes jangan protes ya. Ya untuk biar tahu, Agnes ini salah satu penyiar di Dios juga. Itu sparring partner saya. Iya. Nah, cara ngubunginnya kemana? Mungkin bisa menghubungi Dios Radio. Asik. Nanti kita cantumkan loh Bang di bawah Bang. Nomor teleponnya Bang. Bisa. Pokoknya nanti buat kamu yang pengen tahu, nanti tinggal tanya aja ke sini. Kamu WA Dios Radio. Nanti kita akan sambungkan ke Bang Erik. Nah, untuk kalau kamu pengen tanya-tanya tentang Erik Gabe Vokal Klinik ya kan. Yuk sama-sama kita belajar. Konsultasi gratis. Asik. Ya sama-sama belajar karena apa ya namanya? Belajar itu tidak mengenal usia, tidak mengenal waktu. Setiap detik kita selalu belajar hal-hal yang baru. Ya makanya itu pun sama dengan bernyanyi. Karena tiap hari ada hal-hal baru yang akan terus Tuhan bukakan dalam kehidupan kita. Alright. Terima kasih Bang Erik. Sama-sama. Udah ngasih ngobrol di sini. Thank you banget sudah mendengarkan kita. Terima kasih buat semua sharingnya juga, obrolan kita hari ini. Dan ini memang apa yang membuat kita jadi semakin kaya, membuat kita jadi semakin lebih baik. Dan pastinya apa yang kita obrolin hari ini biar terus menjadi inspirasi buat kamu semua Sobat Dios yang ada di rumah. Dan sebelum kita pamit, saya juga mau ingetin jangan lupa untuk gabung sama kita juga setiap pagi jam 5 karena kita juga live streaming doa bagi bangsa setiap jam 5. Dan saat ini kita juga bukan cuma berdoa untuk Indonesia, tapi juga untuk negara-negara di seluruh dunia. Terutama kan ini ada beberapa negara-negara yang sedang mengalami konflik atau mengalami istilahnya kebakaran dan segala macam musibah yang segala macam. Nah, yuk sama-sama kita berdiri. Kalau ketika Tuhan menentukan kamu untuk berdoa untuk satu negara apapun, yuk sama-sama berdiri. Kita sama-sama berdoa biar ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan kerjakan, ada pemulihan, ada sesuatu yang ajaib yang Tuhan kerjakan yang membawa perubahan buat negara tersebut. Terima kasih buat kamu semua yang sudah setia mendengarkan Dios Radio. Dan pastinya kita akan ketemu lagi di minggu depan di jam yang sama dari jam 6 hingga jam 8 malam di acara OOTD, Obrolan of the Day. Terima kasih buat kamu semua. Bye bye and God bless you all.